Kini setelah mereka mengetahui identitas masing-masing, Su Tang dan Jiang Hukuan saling berpandangan dalam diam untuk waktu yang lama. Emosi di hati mereka tak terlukiskan dengan kata-kata. Meskipun kedua pihak belum pernah bertemu, mereka sudah saling kenal sejak lama. Yang satu adalah pendiri puncak Qianqi, dan yang lainnya adalah juru mudi Laut Hijau. Perkembangan mereka tidak jauh berbeda, dan mereka telah dipromosikan menjadi penguasa bintang satu demi satu dan meninggalkan dunia manusia. Namun, hanya dalam 10 tahun lebih, situasi mereka telah berubah drastis. Jiang Hukuan telah dikendalikan oleh orang lain, tidak dapat hidup atau mati, sementara Su Tang baik-baik saja, setidaknya sekarang ia merasa sangat nyaman. Ngomong-ngomong soal kemampuan, mungkin Jiang Hukuan lebih kuat dari Su Tang. Apa yang membuat perbedaan di antara mereka begitu besar? Itu bukan apa-apa, hanya keberuntungan. Keberuntungan adalah sesuatu yang tak terlihat atau disentuh, tetapi memang ada dan tak bisa diabaikan. Begitu Su Tang keluar dari langit berbintang, ia bertemu dengan Dewa Bintang Gagak Emas, lalu Dewa Bintang Zhen Miao. Ia tak hanya mendapatkan bantuan, tetapi juga belajar banyak dari mereka. Jika orang pertama yang ditemuinya saat keluar adalah Dewa Bintang Fuhan dan Dewa Bintang Taiguo, ia mungkin sudah mati di suatu tempat. Su Tang menghela napas lega. Panggilan Tuan Kehidupan dari Jiang Hukuan barusan membuatnya melupakan kekhawatirannya. Jiang Hukuan, yang puluhan kali lebih tua dari Su Tang, kini tampak seperti anak kecil. Ada lebih dari sekadar air mata di matanya. Su Tang melihat keluhan, kesedihan, dan kemarahan, serta kegembiraan karena lolos dari situasi putus asa. Ia telah menyatu dengan jiwa pohon takdir kuno. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan Jiang Hukuan, tetapi ia dapat merasakan apakah panggilan Jiang Hukuan itu benar atau salah. Perasaan seperti itu datangnya dari iman. Barangkali, bertahun-tahun yang lalu, Jiang Hukuan telah meninggalkan keyakinannya, tetapi setelah berpikir panjang dan menanggung penderitaan yang menyakitkan, keyakinannya kembali, dan bahkan lebih dalam daripada para pertapa seperti Baolan dan Yue Xi. Setelah beberapa lama, Su Tang berbicara lebih dulu. Ia berbisik, "Pak Tua Jiang, bagaimana kau bisa sampai ke titik ini?" "Aku salah berteman." Jiang Hukuan tersenyum getir. "Saat pertama kali meninggalkan dunia manusia, aku dipenuhi rasa takut. Aku tidak tahu harus pergi kemana atau berbuat apa. Aku hanya bisa mengembara tanpa tujuan. Ini berlangsung selama beberapa tahun, tanpa tempat untuk berlatih. Tepat ketika aku hampir kehabisan energi, aku bertemu seorang tetua. Dia menyelamatkanku dan menyelesaikan banyak masalahku. Tapi siapa sangka dia sebenarnya buronan dari inti bintang langit api." Beberapa bulan kemudian, para kultivator utama inti bintang langit api turun dari langit dan bertempur sengit dengan kami. Awalnya kami berhasil menang, tetapi seiring bertambahnya jumlah kultivator utama inti bintang langit api, kami kewalahan dan ditangkap satu persatu. Saya tinggal di sel Yantian Xingsu selama lebih dari setengah tahun, lalu seseorang membawa saya keluar dari penjara dan membawa saya ke sini. Para praktisi di sini mengetahui keajaiban penjelasan sejati tentang reinkarnasi dan sedang mencoba segala cara untuk mendapatkan rahasia spiritual dari saya. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan mereka berhasil. Pada titik ini, Jiang Hukuan kembali tersenyum pahit. Awalnya saya menciptakan penjelasan sejati tentang reinkarnasi untuk memperpanjang hidup saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa penjelasan sejati tentang reinkarnasi juga akan menyebabkan saya menderita kesakitan yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat hidup atau mati. Namun, untungnya, penjelasan sejati tentang reinkarnasi juga ada batasnya. Saya pikir jika saya bisa bertahan beberapa bulan lagi, saya bisa sepenuhnya mengakhiri sisa hidup saya, tetapi saya benar-benar bertemu dengan Anda. Jiang Hukuan sangat jujur, dan tidak menyembunyikan apapun. Ia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk menjelaskan semuanya secara detail, jadi ia menceritakan pengalamannya sedetail mungkin. Tentu saja, Su Tang tidak menyadari gejolak batin Jiang Hukuan. Selama masa itu, Jiang Hukuan hidup dalam api penyucian yang paling menyakitkan, dikelilingi kegelapan dan hati yang dipenuhi keputusasaan. Namun, Su Tang muncul tepat pada saat ini, bagaikan sinar aurora, menembus kegelapan yang menyesakkan dan menggunakan cairan spiritual untuk menyegarkan kembali pembuluh darah spiritual Jiang Hukuan yang telah layu. Hal ini memberi Jiang Hukuan sebuah pencerahan. Takdir, seharusnya ia tidak menyerah. Meskipun ia telah merenung dan berjuang, di saat kritis pertarungan epik antara para penguasa sejati dan palsu, ia memilih untuk pergi. Namun setelah begitu banyak lika-liku, ia kembali ke titik awal. Jiang Hukuan teringat ketika pertama kali memasuki Laut Hijau, hatinya yang masih muda begitu penuh semangat, berlutut di depan kuil, mengucapkan sumpah, dan menegakkan keyakinannya sendiri. Saat itu, ia yakin ia mampu melakukannya. Cahaya senja dari pohon takdir kunolah yang menyuburkan Laut Hijau. Ia mendapatkan kekuatan dari Laut Hijau. Maka, melindunginya bukan hanya kehormatannya, tetapi juga kewajibannya.
Namun seiring bertambahnya usia, pengalamannya semakin kaya. Ia pikir ia telah melihat kebenaran dan perlahan melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Namun, kebenaran terakhirnya adalah bahwa penguasa kehidupan, yang telah direncanakan dengan susah payah oleh kekuatan Laut Hijau untuk disingkirkan, tiba-tiba muncul di hadapannya bagaikan keajaiban. Meskipun dia telah lama meninggalkan takdirnya, takdir tidak meninggalkannya, jadi mata Jiang Hukuan dipenuhi air mata. Su Tang terdiam dan merenung. Sangat sulit menyelamatkan Jiang Hukuan. Seluruh keluarga Chu dari Tianwei Star Mansion menjadi saksi, belum lagi 4 dewa bintang tingkat atas. Apa yang harus dia lakukan? Melihat Su Tang tetap diam, Jiang Hukuan memahami sesuatu dan berkata dengan lembut, "Guru, di mana tempat ini?" "Wilayah bintang abadi, Istana Bintang Tianwei," jawab Su Tang perlahan. "Apakah ini wilayah Bian, pangeran ketiga dari garis keturunan naga sejati?" Tanya Jiang Hukuan. "Bagaimana kau tahu?" Tanya Su Tang. "Tetua yang kutemui pernah bercerita tentang perselisihan antara garis keturunan naga sejati dan aliansi Dao Surgawi," kata Jiang Hukuan. Ia mengatakan bahwa di antara sekte-sekte besar di wilayah bintang, konflik yang paling intens dan tak terdamaikan adalah antara garis keturunan naga sejati dan aliansi Dao Surgawi. Awalnya, aliansi Dao Surgawi masih memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi puluhan ribu tahun yang lalu, beberapa dewa sejati kuno dari aliansi Dao Surgawi bergabung untuk mengepung dan membasmi naga sejati. Mereka membayar harga yang sangat mahal. Beberapa dewa sejati kuno semuanya musnah, dan para penguasa bintang yang tersisa hampir tak mampu bertahan. Sementara itu, garis keturunan naga sejati semakin kuat. Pada akhirnya, aliansi Dao Surgawi hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan, tak berani maju untuk bersaing dengan garis keturunan naga sejati. "Dia tahu banyak," kata Su Tang. "Namanya Xiao Yao Xingjun, dan dia seharusnya masih terjebak di Yantian Xingsu. Jika guru memiliki kesempatan di masa depan, dia harus mencoba membawanya keluar." "Xiao Yao Xingjun sangat cakap dan pasti akan sangat membantu guru," kata Jiang Hukuan. "Kita bicarakan nanti saja." Su Tang sama sekali tidak tertarik. Ia memeras otak untuk menyelamatkan Jiang Hukuan, tetapi tidak tahu apa-apa. Ia tidak punya energi untuk memikirkan hal lain mengapa kekuatan garis keturunan naga sejati meningkat pesat setelah naga sejati mati. "Xiao Yao Xingjun pernah berkomentar tentang garis keturunan naga sejati dan aliansi Dao Surgawi," kata Jiang Hukuan. "Aliansi Dao Surgawi sangat murah hati dan menjunjung tinggi keadilan. Para praktisi di aliansi ini telah menunjukkan kemampuan mereka. Meskipun saat ini mereka berada di bawah tekanan, selama mereka memanfaatkan kesempatan, mereka akan memiliki kesempatan untuk pulih. Namun, aliansi Dao Surgawi juga memiliki kelemahan fatal. Ia bagaikan tumpukan pasir lepas. Masing-masing menunjukkan kemampuannya, tetapi juga bertindak secara independen. Sulit bagi mereka untuk bersatu, dan kebanyakan dari mereka tidak akan bertarung sampai mati ketika menghadapi krisis." "Bagaimana dengan garis keturunan naga sejati?" tanya Su Tang. Silsilah naga sejati berdedikasi untuk mempertahankan otoritasnya. Awalnya, aliansi Dao Surgawi memiliki 3 dewa sejati kuno, dan satu-satunya di silsilah naga sejati yang mampu melawan dewa sejati kuno adalah naga sejati. Jiang Hukuan berkata, namun setelah kematian naga sejati, Pangeran kedua Ciwen, Pangeran keempat Pulau, Pangeran ketujuh Yazi, dan Pangeran kedelapan Suani berturut-turut menembus penghalang terakhir dan naik ke kedewaan sejati. Ini seharusnya bukan kebetulan, kan? Su Tang tercengang. Ini pertama kalinya dia tahu bahwa sebenarnya ada 4 makhluk agung di alam dewa sejati dalam garis keturunan naga sejati. Tentu saja tidak. Jiang Hukuan berkata, Xiao Yao Xingjun berkata bahwa garis keturunan naga sejati hanya menghormati otoritas. Sang guru memberi perintah, dan para murid mengikutinya secara menangui buta. Mereka tidak berani bertanya, berinovasi, atau melampaui. Murid yang tidak cukup cakap akan ditinggalkan. Murid yang terlalu cakap dan menunjukkan tanda-tanda melampaui gurunya tidak akan berumur panjang. Oleh karena itu, setelah kematian naga sejati, kekuatan garis keturunan naga sejati telah meluas seperti ledakan dahsyat. "Maksudmu, para pangeran itu sudah mencapai puncak kejayaannya, tapi demi menghindari kecurigaan ayah kandung mereka, mereka tak pernah berani mencoba menerobos kemacetan itu?" tanya Su Tang perlahan. "Begitulah yang dikatakan Xiao Yao Xingjun," kata Jiang Hukuan. "Liga Dao Surgawi sedang kehilangan bakat. Konon, hanya 2 makhluk agung yang mencapai alam dewa sejati. Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada garis keturunan naga sejati, tetapi mereka energik, sementara putra-putra garis keturunan naga sejati tak berani melampaui ayah mereka, dan murid-murid mereka tak berani melampaui guru mereka, sehingga setiap generasi lebih rendah daripada generasi sebelumnya. Dengan kata lain, garis keturunan naga sejati menghormati para tetua, sementara Liga Dao Surgawi menyayangi yang muda. Setiap kali mereka bertemu seorang jenius,
para upeti Liga Dao Surgawi akan segera berangkat, mencari cara untuk merekrut orang tersebut ke dalam aliansi. Jika perlu, bahkan para tetua pun akan diberangkatkan. Hampir setiap 100 tahun, banyak wajah baru muncul di antara para tetua Liga Dao Surgawi, sementara makhluk-makhluk agung dari garis keturunan naga sejati tetap sama selama hampir 10.000 tahun. Aku agak mengerti. Su Tang mengangguk perlahan. Guru, apakah Anda sekarang berada dalam garis keturunan naga sejati? Tanya Jiang Hukuan. Baiklah, aku akan tinggal di sini sebentar, kata Su Tang, lalu mendesah pelan Jiang tua. Aku bisa membawamu pergi dari sini, tapi aku mungkin tidak bisa melindungimu di masa depan. Lagi pula, terlalu banyak orang yang tahu tentangmu. Makna sejati reinkarnasi yang bisa menghidupkanmu kembali dari kematian, akan tergoda. Saya mengerti. Jiang Hukuan tersenyum. Bisa bertemu dengan guru kehidupan telah memberi saya kesempatan untuk bangun. Saya sudah sangat puas. Tapi, bahkan jika mereka memahami makna reinkarnasi yang sebenarnya, mereka tidak bisa berlatih kultivasi. Itu membutuhkan bara api ilahi. Abu Dewa, Su Tang tercengang. Di dalam abu ilahi itulah saya menyadari Dao sejati, kata Jiang Hukuan. Ketika saya meninggalkan dunia manusia, saya mengambil sebagian besar abu ilahi dan menyembunyikannya di tempat rahasia. Haha, saya tidak punya cincin penyimpanan, dan saya tidak berani membawanya, jadi saya hanya bisa menyembunyikannya. Guru, apakah Anda punya kertas dan pena? Saya akan menggambar peta. Kita bicarakan ini nanti saja, kata Su Tang. Jika ia bisa menyelamatkan Jiang Hukuan, ia akan merasa tenang setelah mendapatkan abu suci itu. Ia tidak ingin membahasnya sekarang. Lagi pula, hatinya belum cukup keras atau kejam. Melihat Su Tang benar-benar menolak, Jiang Hukuan tertegun sejenak, lalu tersenyum. Meskipun wajahnya sangat kuyu dan tua, senyumnya tampak sangat cerah. Setelah beberapa saat, jangan bicara lagi. Serahkan semuanya padaku, kata Su Tang lembut. Ia tahu itu akan berisiko besar, dan ia belum memikirkan solusi yang tepat, tetapi ia harus mencobanya. Saya mengerti. Jiang Hukuan mengangguk. Seseorang kemarilah. Su Tang berbalik dan berteriak. Di luar halaman, Gu Jian Xingjun dan yang lainnya, serta para praktisi keluarga Chu, telah menunggu dengan tidak sabar untuk waktu yang lama. Ketika mereka mendengar suara Su Tang, mereka segera menyerbu masuk. Mereka melihat Su Tang berdiri santai di halaman, sementara Jiang Hukuan, yang duduk di bawah pohon, tidak lagi tampak lesu, dan secercah harapan muncul. Chu Lingqiong tertegun sejenak dan tak kuasa menahan rasa takjub di dalam hatinya. Ia paling memahami kondisi Jiang Hukuan. Setelah menderita berhari-hari, Jiang Hukuan tak lagi tertarik pada hidup dan hanya ingin mati. Jika seseorang sendiri tak ingin hidup, berapapun ramuan yang ia telan, tak akan ada gunanya. Chu Lingqiong tahu bahwa manfaat besar ini mungkin akan jatuh ke tangannya, jadi ia harus memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, setidaknya agar ia terbebas dari upeti tahun ini. Namun, Jiang Hukuan kini tampak jauh lebih bersemangat daripada sebelumnya. Saat itu, Chu Lingqiong sempat berpikir untuk berubah pikiran. Jika ia memaksa Jiang Hukuan untuk tinggal dan menginterogasinya lagi, mungkin ada kesempatan untuk membuat Jiang Hukuan bicara. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ia kembali menekan keserakahannya. Jika ia bermain trik di depan utusan itu, konsekuensinya akan mengkhawatirkan. Jika ia benar-benar membuat Pangeran Ketiga Bian marah, ribuan kultivator di keluarga Chu akan mati tanpa tempat pemakaman. Tuan Chu, suruh seseorang membuka semua gelang pengunci jiwanya, kata Su Tang. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Chu Lingqiong terkejut. Buka saja. Kalau ada yang salah, aku yang akan bertanggung jawab penuh. Kalau kamu tidak membukanya, dan terjadi apa-apa, itu bukan urusanku, kata Su Tang enteng. Apakah Anda serius, Yang Mulia? Chu Lingqiong mengerutkan kening. Setidaknya ada puluhan orang berkumpul di sini, kan? Dengan begitu banyak orang yang bersaksi, apa yang masih kau khawatirkan? Tanya Su Tang balik. Oke, Chu Lingqiong melambaikan tangannya, dan segera beberapa praktisi dari keluarga Chu maju dan membuka gelang pengunci jiwa untuk Jiang Hukuan. Jiang Hukuan mendapatkan kembali kebebasannya. Ia berjuang untuk berdiri, lalu berdiri dengan tangan di belakang punggung, tak bergerak. Melihat Jiang Hukuan bertindak begitu patuh, Chu Lingqiong tak percaya. Dalam imajinasinya, Jiang Hukuan akan langsung melawan mereka sampai mati jika ia mendapatkan kembali kebebasannya. Apa gerangan yang dikatakan utusan ini hingga bisa membuat orang yang begitu membosankan berubah pikiran? Masalah ini sangat penting. Saya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tuan Chu, saya pamit dulu, kata Su Tang lembut. Yang Mulia, Anda akan pergi sekarang. Chu Lingqiong tercengang. Ya, kata Su Tang, dan tanpa menunggu Chu Lingqiong mengangguk, dia memimpin dan berjalan keluar halaman, sementara Jiang Hukuan juga melangkah dan mengikutinya perlahan di belakangnya.
Star-Lord Pedang Gendang dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka juga terkejut. Tubuh Star-Lord jauh lebih kuat daripada orang biasa, sehingga alat penyiksaan yang digunakan terhadapnya seringkali sangat kejam dan keji. Kultivator itu telah bertahan begitu lama tanpa sepatah kata pun, meninggalkan keluarga Chu tak berdaya. Sekarang dia tampaknya bersedia bekerja sama dengan Su Tang. Masalah ini terlalu aneh. Yang mulia, Upeti, kata Chu Lingqiong ragu-ragu. Lupakan saja tahun ini, kata Su Tang, tuanku selalu bijaksana. Jika tuan benar-benar bisa menemukan satu atau dua, akan ada hadiah. Tuan, Anda tidak ingin memikirkannya lagi. Penguasa bintang pedang gendang tidak dapat menahannya lagi, melangkah maju dan berkata dengan tergesa-gesa. Wei Dao Xingjun dan yang lainnya juga cemas. Mereka keluar satu persatu dan memblokir gerbang halaman untuk mencegah upeti keluarga Chu masuk. Sungguh lelucon. Jika mereka membuat pangeran ketiga Bian marah, paling-paling ia akan kecewa dengan Su Tang dan mungkin mengabaikannya untuk sementara waktu, tetapi mereka akan sengsara. Mereka harus menanggung semua kemarahan itu. Chu Lingqiong menghela napas lega, lalu mundur beberapa langkah. Dengan kata-kata Su Tang, tidak akan sulit baginya untuk berdebat di depan pangeran ketiga Bian. Su Tang membawa token itu, yang berarti ia adalah perwakilan penuh pangeran ketiga Bian, jadi mustahil baginya untuk menamparnya. Su Tang berhenti dan melirik Wei Dao Xingjun dan yang lainnya dengan dingin. Ia juga memperhatikan tindakan Chu Lingqiong. Orang itu memang jahat. Bagaimanapun, ia sudah meminta pembebasan upeti keluarga Chu tahun ini, jadi Chu Lingqiong setidaknya harus menunjukkan sedikit rasa hormat. Ada perbedaan dan perselisihan yang jelas dalam delegasi tersebut. Chu Lingqiong seharusnya berdiri di pihaknya, meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana dan menyatakan posisinya. Namun, Chu Lingqiong mundur jauh, berpura-pura menonton. Kali ini demi Jiang Hukuan, ia punya kekhawatiran, jadi ia hanya bisa menahannya untuk saat ini, dan menunggu kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Chu nanti. Apa maksudmu? Tanya Su Tang perlahan. Semua yang hadir bisa mendengar niat membasmi dalam kata-katanya. Tolong pikirkan dua kali, Tuan, kata penguasa bintang pedang gendang dengan wajah getir. Kesempatan terakhir, minggirlah, kata Su Tang. Lupakan saja, ini berkah tersembunyi, tapi kalau bencana, kau tak bisa menghindarinya. Tong Meng Star-Lord menghela napas, lalu meraih bahu Gujian Star-Lord dan menyeretnya ke samping. Melihat Tong Meng Star-Lord telah mundur, dua Star-Lord lainnya terpaksa mengalah. Saat Su Tang melangkah keluar, Jiang Hukuan merasa tersentuh. Su Tang jelas tidak punya asal-usul di sini, namun beberapa pengikutnya berani menghalangi jalannya. Namun, ia masih berani mengambil risiko seperti itu demi Su Tang. Bagaimana mungkin ia tidak bersyukur? Namun, ia tidak bisa mengungkapkan apapun, jadi ia hanya bisa menundukkan kepala dan mengikuti di belakang Su Tang. Tak lama kemudian, Su Tang kembali ke kereta. Setelah Jiang Hukuan keluar dari langit berbintang, ia telah berkelana kemana-mana. Satu-satunya tempat yang ia lihat mungkin adalah penjara. Ketika ia melihat perabotan aula dan energi spiritual yang merasukinya, ia sangat terkejut. Penguasa bintang pedang gendang dan yang lainnya mengikuti, dengan lesu memasuki kereta dan berdiri di pinggir dengan lesu. Mereka tidak hanya membenci Su Tang, tetapi juga penguasa bintang serigala hitam. Saat itu, penguasa bintang serigala hitam telah memerintahkan mereka untuk bertindak sesuai keadaan, tetapi apa gunanya bertindak sesuai keadaan? Su Tang telah menghancurkan dirinya sendiri, dan melibatkan mereka semua juga. Su Tang menyadari kengerian makna reinkarnasi yang sebenarnya ketika ia berada di dunia manusia. Rasanya seperti menghadapi lawan yang tak terkalahkan, jadi ia sudah punya rencana. Namun, penguasa bintang pedang gendang dan yang lainnya tidak begitu percaya akan adanya rahasia spiritual semacam itu. Mereka juga tidak menganggap Jiang Hukuan lebih berharga daripada upeti dari keluarga Chu, sehingga semua orang berada dalam bahaya. Su Tang sudah punya beberapa ide. Setelah kembali, ia akan berkonsultasi dulu dengan penguasa bintang perampokan. Jika ada solusi, itu akan bagus. Jika tidak, ia bisa membujuk Jiang Hukuan untuk menyerahkan sebagian besar solusi sejati untuk reinkarnasi. Su Tang menyadari kengerian makna reinkarnasi yang sebenarnya ketika ia berada di dunia manusia. Rasanya seperti menghadapi lawan yang tak terkalahkan, jadi ia sudah punya rencana. Namun, penguasa bintang pedang gendang dan yang lainnya tidak begitu percaya akan adanya rahasia spiritual semacam itu. Mereka juga tidak menganggap Jiang Hukuan lebih berharga daripada upeti dari keluarga Chu, sehingga semua orang berada dalam bahaya. Su Tang sudah punya beberapa ide. Setelah kembali, ia akan berkonsultasi dulu dengan Jie Xingjun. Jika ada solusi, itu akan bagus. Jika tidak, ia bisa membujuk Jiang Hukuan untuk menyerahkan sebagian besar solusi sejati untuk reinkarnasi. Su Tang cukup berpengalaman, apalagi penguasa bintang pedang gendang dan yang lainnya, yang telah lama menjelajahi medan bintang dan berlatih.
Namun, ketika ledakan tiba-tiba itu meletus, tak seorang pun mampu bereaksi. Lagi pula, ini adalah medan bintang abadi, markas Pangeran Ketiga Bian, dan mobil terbang Istana Bintang adalah simbol Pangeran Ketiga Bian. Siapa yang berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum? Kemudian, teriakan terdengar di luar, dan ekspresi Su Tang, Gu Jianxingjun, dan yang lainnya berubah. Mereka berubah dari tidak percaya ada yang berani menyerang bingkai itu menjadi menerima kenyataan, dan kemudian menyadari krisis yang mereka hadapi. Ada kontras yang sangat besar dalam kondisi pikiran mereka. Akan baik-baik saja jika tidak terjadi apa-apa, tetapi jika seseorang berani mengepung bingkai itu, mereka pasti telah membuat semua persiapan yang diperlukan dan bertekad untuk menangkapnya, dan mereka tidak takut dengan balas dendam Pangeran Ketiga Bian. Penguasa bintang pedang gendang dan yang lainnya berbalik dan bergegas keluar dari aula. Su Tang berbisik kepada Jiang Hukuan, kau tetap di sini. Setelah itu, ia pun melayang keluar dari pintu aula. Saat Su Tang tiba di luar, penguasa bintang pedang gendang dan rekan-rekannya sudah terlibat perkelahian dengan para kultivator lainnya. Para penjaga di sekitar mereka hampir semuanya jatuh bersimbah darah. Bahkan naga raksasa yang menarik kereta pun sekarat. Sepasang sayapnya, yang panjangnya puluhan meter saat dibentangkan, terbakar menjadi abu, hanya menyisakan beberapa sendi hangus yang masih bergetar. Ada lebih dari selusin kultivator di sisi berlawanan, semuanya adalah Xiao Luo Xingjun, Gu Jianxingjun dan yang lainnya dikepung oleh beberapa kultivator, bertarung sendiri-sendiri, dan situasinya tidak optimis. Tuan, ayo kita pergi, ayo kita pergi. Wei Dao Xingjun berteriak keras sambil berusaha sekuat tenaga melepaskan cahaya pedang. Su Tang mengerutkan kening. Setelah meninggalkan api penyucian cair, ia bertanya kepada Jie Xingjun tentang percakapan yang pernah ia lakukan dengannya. Percakapan ini telah memberinya banyak kesadaran mendadak dan mengajarinya untuk berpikir mendalam tentang segala hal. Wei Dao Xingjun punya dua ide ketika memanggilnya saat ini. Pertama, ia benar-benar ingin Su Tang pergi. Selama Su Tang baik-baik saja, mereka akan terbebas dari rasa bersalah. Jika tidak, bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, Pangeran Ketiga Bian tidak akan membiarkan mereka pergi. Kedua, ia berharap Su Tang dapat menarik perhatian musuh, sehingga menciptakan peluang bagi mereka untuk melarikan diri. Detik berikutnya, semua kultivator mengalihkan perhatian mereka ke sini. Su Tang adalah utusan dan target utama perjalanan mereka. Pergi, kemana? Tawar yang tiba-tiba terdengar dari kabut di kejauhan, lalu seorang pria besar melompat keluar dan menghampiri medan perang bagai kilat. Begitu lelaki besar itu muncul, kekuatan spiritualnya melonjak bagaikan tsunami, menguasai langit dan bumi, membuat orang-orang hampir tidak bisa bernapas. Wajah Su Tang tenang, tetapi ia tak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Itulah Daluo Star-Lord. Sosok pria besar itu melesat menembus langit, dan tiba-tiba seberkas cahaya pisau muncul di tangannya. Cahaya pisau itu bagaikan benang sutra, meluncur ke arah Wei Dao Xingjun yang berjarak lebih dari 100 meter. Wei Dao Xingjun juga tahu bahwa lawannya adalah Daluo Xingjun. Melihat cahaya pisau yang datang ke arahnya, ia ketakutan setengah mati dan menyerah. Meskipun menerima beberapa pukulan berat, ia segera melarikan diri. Namun, cahaya pedang pria besar itu terlalu cepat. Begitu ia bergerak, cahaya pedang itu sudah mendekati Wei Dao Xingjun. Sepertinya cahaya pedang itu sudah ada di sana sejak lama, tetapi baru muncul sekarang. Wei Dao Xingjun adalah seorang kultivator pedang, dan di antara mereka, ia hanya sedikit lebih rendah daripada Su Tang. Namun, dengan kecepatannya, ia tak mampu menghindari cahaya pisau itu. Begitu ia menggerakkan tubuhnya, cahaya pisau itu menyapu pinggangnya, menembus pelindung tubuhnya seperti tahu, dan membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Wei Dao Xingjun menjerit nyaring, tubuh bagian bawahnya jatuh ke tanah, sementara tubuh bagian atasnya berguling tak terkendali ke udara. Beberapa praktisi di sekitarnya menerkamnya bersamaan, dan pedang serta pisau mereka berjadewa bersamaan, menghancurkan kepala Wei Dao Xingjun hingga berlumuran darah dan daging. Pria besar yang terbang di udara itu terus terbang maju dan mendarat di arah Su Tang. Jelas bahwa Su Tang adalah targetnya. Su Tang masih berdiri tegak, tanpa rasa takut. Ia menatap pria besar itu, dan tiba-tiba sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Segera setelah itu, Su Tang menghunus busur panjangnya, memasang anak panah pada tali busur, dan membidik ke arah pria besar itu dari kejauhan. Hehe, pria besar itu tampaknya menganggap Su Tang lucu dan tertawa. Dia memang punya kualifikasi untuk percaya diri. Xiao Luo Xingjun terbagi menjadi ranah pikiran ilahi dan ranah kesadaran ilahi, sementara Daluo Xingjun terbagi menjadi ranah kekuatan ilahi dan ranah cahaya ilahi. Dia sudah mencapai ranah kekuatan ilahi, dan menghadapi lawan sekuat Su Tang seharusnya semudah memotong melon dan sayuran. Di matanya, perlawanan Su Tang sama sekali tidak berarti. Pada saat ini, Su Tang mengendurkan ujung jarinya, dan anak panah itu berubah menjadi cahaya dingin dan melesat ke arah pria besar itu.
Pria besar itu dengan santai mengayunkan pedangnya untuk menghadapi anak panah itu. Penglihatannya sangat akurat dan gerakannya tepat. Cahaya pedang dengan mudah menangkis anak panah itu. Namun, tabrakan imajiner itu tidak terjadi. Cahaya panah itu seolah tidak ada. Itu hanyalah bayangan ilusi, menembus cahaya pisau tanpa halangan apapun dan melesat ke dada pria besar itu. Apa? Ekspresi pria besar itu langsung menegang, dan pedang panjang di tangannya menggantung tak bergerak di udara. Ia sedikit tak berdaya bereaksi. Terlebih lagi, pria besar itu memiliki prestise yang sangat tinggi. Melihatnya terluka, belasan praktisi lainnya ketakutan. Beberapa dari mereka tidak peduli dengan pertarungan dan mundur ke belakang, dengan mata tertuju pada pria besar itu. Pada saat ini, anak panah kedua Su Tang juga telah ditembakkan. Pria besar itu terbangun seolah-olah dari mimpi dan tiba-tiba berteriak keras keluar. Cahaya yang lebih terang dari pelangi dan lebih terang dari matahari tiba-tiba meledak di antara langit dan bumi. Kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh pria besar itu meluas beberapa kali lipat secara bersamaan, dan bola cahaya itu menyebar ke sekitarnya dengan kecepatan yang tak tertandingi. Posisi Star-Lord pedang gendang sedang tidak baik. Ia tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung ditelan oleh bola cahaya tersebut. Bukan hanya dirinya, tetapi juga beberapa praktisi di sisi yang berlawanan tertelan oleh bola cahaya tersebut. Akan tetapi, cahaya dan api itu muncul dengan cepat dan menghilang dengan cepat pula, lenyap tanpa jejak dalam sekejap mata. Anak panah pertama dari 3 anak panah yang membara membakar daging dan tulangnya, anak panah kedua membakar akar spiritualnya, dan anak panah ketiga membakar jiwanya. Meskipun Su Tang hanya sempat menembakkan 2 anak panah, urat-urat spiritual pria besar itu sudah mulai mencair seperti air salju. Sehebat apapun kemampuan spiritualnya, ia tak mampu melanjutkan. Pria besar itu muncul kembali di hadapan orang-orang, wajahnya dipenuhi kengerian, dan tiba-tiba dia berteriak, "Ini!" Penguasa bintang pedang gendang dan para praktisi malang itu juga muncul kembali, tetapi tubuh mereka dipenuhi luka-luka kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan darah yang menyembur keluar seperti air mancur mini. Mereka terhuyung beberapa langkah dan jatuh satu demi satu. Pada saat ini, Su Tang telah melepaskan anak panah ketiga, yang secepat kilat dan melesat ke arah pria besar itu. Pria besar itu mungkin telah menebak asal-muasal harta karun spiritual Su Tang. Keputusasaan tampak di matanya, kemudian ia meraung sekuat tenaga, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Puluhan ribu mil jauhnya, sosok pria besar itu jatuh ke hamparan pasir kuning yang tak berujung. Tepat saat ia muncul, seberkas anak panah muncul dan terus melesat ke dadanya. Mata lelaki besar itu merah padam dan dia meraung lagi, lalu sosoknya menghilang lagi. Anak panah itu menembus bayangan yang ditinggalkan lelaki besar itu, lalu tiba-tiba berputar dan lenyap tak berbekas. Di medan perang, semua kultivator tercengang. Penguasa bintang bermata putih dan penguasa bintang penghubung mimpi yang masih hidup sama-sama tahu lawan seperti apa yang mereka hadapi kali ini. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Su Tang, yang tingkat kemajuannya sama rendahnya dengan mereka, mampu menakuti Raja Agung yang begitu menakutkan. Para kultivator di sisi lain juga tidak percaya apa yang mereka lihat. Pria besar itu adalah dalang dan kekuatan utama operasi ini, namun ia dikalahkan secara misterius. Dalam keheningan yang mencekam, ruang di belakang Su Tang mulai terdistorsi, lalu pria besar itu tiba-tiba muncul, dengan kegilaan membara di matanya. Ia mengayunkan pedang panjangnya sekuat tenaga dan menebas bagian belakang kepala Su Tang. Namun, urat spiritualnya telah mencair, dan bilah pedang itu tak lagi secepat kilat. Su Tang dapat dengan mudah menghindarinya, tetapi Su Tang tidak bergerak. Segera setelah itu, sebuah anak panah melesat dari kehampaan dan mengenai bagian belakang kepala pria kekar itu. Tubuh pria kekar itu tiba-tiba miring, dan cahaya pisaunya mengenai bahu Su Tang dan jatuh, menebas tanah. Pria besar itu jatuh ke depan dan menerjang Su Tang. Beberapa hal terakhir yang ia lakukan adalah membuka lengannya untuk memeluk paha Su Tang, dan pada saat yang sama membuka mulutnya dan mencoba menggigit Su Tang. Semangat juangnya masih ada bahkan setelah kematiannya, tetapi pikirannya jelas kacau. Dengan tubuhnya yang sekarat, ia sama sekali tidak lagi menjadi ancaman. Tangan pria besar itu semakin melemah, mulutnya terbuka namun tak bisa menutup, lalu ia meluncur turun perlahan, dan akhirnya jatuh di kaki Su Tang. Postur kematiannya seolah-olah ia sedang berlutut untuk memberi penghormatan terakhir kepada Su Tang. Su Tang tidak bergerak sedikit pun, tidak peduli pisau yang menyambar kepalanya atau lelaki kuat itu menahan kakinya, dia selalu berdiri dengan punggung tegak, seperti tombak, dengan ekspresi tenang dan senyum sinis di bibirnya. Karena Su Tang tahu pertempuran belum berakhir, ada hampir 10 Xiao Luo Xingjun di pihak lawan. Jika mereka terus bertarung, mereka akan berada dalam bahaya besar. Ia hanya memiliki kekuatan untuk menyerang sekali, dan bahkan dengan pakaian sihirnya, kekuatan tempurnya tidak jauh lebih kuat daripada Bai Tong Xingjun dan Tong Meng Xingjun. Satu-satunya harapan adalah menakut-nakuti pihak lain dan membuat mereka mundur,
jadi Su Tang tidak berani melakukan tindakan yang tidak perlu atau mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Ada banyak orang berbakat di bidang bintang. Jika dia tidak hati-hati, pihak lain mungkin akan mengetahui sifat aslinya. Operasi gagal. Mundur. Seorang kultivator tiba-tiba meraung panik. Para praktisi itu melarikan diri ke kejauhan dengan suara keras. Jelas bahwa meskipun rencana mereka sudah dipastikan berhasil, mereka telah melakukan persiapan yang matang, termasuk bagaimana cara melarikan diri. Pada awalnya, mereka tampak sangat panik, tetapi setelah melarikan diri ratusan meter jauhnya, gerakan mereka menjadi lebih sistematis. Kemanapun mereka melarikan diri, kabut tebal yang luas selalu muncul. Kelompok besar pasukan itu memang ahli dalam menanisir kegiatan semacam ini. Su Tang membuat penilaiannya, lalu matanya sedikit tertegun. Bai Tong Xingjun dan Tong Meng Xingjun menghela napas lega. Mereka saling memandang dan berjalan menuju Su Tang. Melihat Su Tang masih tidak bergerak, Tong Meng Xingjun dengan ragu memanggil, "Tuan." Meskipun sikap mereka terhadap Su Tang sebelumnya sempurna, mereka hanya meremehkannya karena aturan. Jika tidak, mereka tidak akan menentang Su Tang ketika ia memutuskan untuk membebaskan keluarga Chu dari upeti Tianwei Star Mansion. Namun sekarang, panggilan Tuan dari penguasa bintang Tongmeng dipenuhi rasa hormat. Pada saat ini, Su Tang akhirnya bergerak. Ia mengangkat kakinya dan menendang tubuh pria besar itu ke samping. Kemudian, ia mengambil pedang panjang itu dengan jari-jari kakinya dan mengamatinya dengan saksama. Bagaimanapun, ini adalah Daluo Star Lord pertama yang dibasminya, yang membuatnya merasa emosional tak dapat dijelaskan. "Tuan, apa yang harus kita lakukan di sini?" tanya Tong Meng Xingjun hati-hati. "Ayo kita pindahkan penguasa bintang penabuh pedang dan penguasa bintang pelindung ke kereta." Su Tang mendesah pelan, "Kalian tak boleh menyentuh barang-barang mereka. Penguasa yang akan memutuskan." "Aku mengerti," kata Raja Bintang Tongmeng, lalu mengedipkan mata pada Raja Bintang Bai Tong dan melangkah maju. Hampir semua penjaga yang mereka bawa sudah mati, jadi mereka harus mengurus masalah ini sendiri. Mereka tidak bisa mengganggu Su Tang. Su Tang membungkuk dan memeriksa tubuh pria besar itu sebentar, hanya untuk menemukan sebuah kotak kecil. Su Tang perlahan melepas cincin penyimpanan pria besar itu, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam kereta. Ketika Jiang Hukuan melihat Su Tang masuk, tatapannya sedikit berfluktuasi. Ia ingin sekali tahu situasi di luar, tetapi karena para pelayan di sekitarnya, ia tidak berani mengatakan apa-apa. Ia hanya mengamati ekspresi Su Tang. Su Tang duduk kembali di kursi utama, mengeluarkan pedang panjang itu lagi, dan dengan hati-hati merasakan fluktuasi kekuatan spiritual di dalam pedang panjang itu. Melihat Su Tang tampak sangat santai, Jiang Hukuan tahu bahwa masalah di luar seharusnya sudah teratasi, dan ia merasa lega. Sayang sekali ia tidak melihat Su Tang membasmi seorang penguasa bintang Daluo dalam hitungan detik. Kalau tidak, kegembiraan batinnya pasti jauh lebih besar daripada penguasa bintang Bai Tong dan penguasa bintang Tongmeng. Tak lama kemudian, penguasa bintang Bai Tong dan penguasa bintang Tongmeng berjalan beriringan. Penguasa bintang Bai Tong memegang bungkusan berlumuran darah di tangannya. Ia kemudian dengan hormat memegang bungkusan itu dan menyerahkannya kepada Su Tang. Su Tang mengambil bungkusan itu dan melihatnya sekilas. Di dalamnya terdapat lebih dari selusin botol obat, beberapa kotak kecil, dan 4 cincin penyimpanan. Su Tang mengambil 2 cincin penyimpanan dan melemparkan satu kepada penguasa bintang Bai Tong dan yang lainnya kepada penguasa bintang Tongmeng. Ini juga salah satu kelebihan Su Tang. Terlepas dari apakah rekan-rekannya benar-benar patuh atau hanya bekerja sama sementara, ia tidak akan menghabiskan semua hasil rampasan sendirian saat membagi hasil rampasan. Sisanya akan diserahkan pada Tuan, kata Su Tang ringan. Ya, kata penguasa bintang bermata putih, lalu berhenti sejenak. Tuan, makhluk subnaga itu terluka parah. Meskipun memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, kita akan tertunda di sini selama beberapa hari. Kalian sendiri yang bisa memutuskan masalah kecil ini, kata Su Tang. Tapi, kalau kita tetap di sini, orang-orang itu mungkin punya rencana lain. Apa yang harus kita lakukan? Su Tang terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Mereka tidak akan. Ia berdiri dan berjalan ke belakang. "Olah, aku mau istirahat sebentar, jangan ganggu aku." Ya, Tuan Bintang Bai Tong dan Tuan Bintang Tongmeng menjawab serempak. Terlihat bahwa setelah pertempuran ini, Su Tang telah memantapkan gengsi di hati mereka. Su Tang berjalan ke halaman kecil dan meminta para pelayan untuk pergi. Ia duduk sendirian di dekat sumur, merenung cukup lama, lalu perlahan mengeluarkan liontin surat itu. Ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai liontin surat itu, dan deretan kata muncul di sana. Kata-kata itu muncul dengan sangat cepat, seolah-olah banyak orang sedang berdebat. Tianyi 27 operasinya gagal. Gagal, utusan Pangeran Ketiga Bian memiliki harta karun langka, dan Tuan Yokono telah musnah. 33 abadi, apa yang kau lakukan?
Maju dan jelaskan dirimu. 9 Langit 7 bukan hanya Tuan Yokono yang binasa, kita juga kehilangan 4 saudara. Dewa 33, bukankah kau bilang utusan itu hanya berada di alam pikiran ilahi Xiao Luo Xingjun? Tianyi 16 keluar. Dewa 33, keluar. Ada apa ini? Jangan harap kau bisa lolos hanya dengan berpura-pura bodoh. Ada banyak kebisingan di dalam Xinpei, penuh pertanyaan, tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, sebuah sumber cahaya keemasan muncul. Dewan Tetua diam. Dewa 33, kau di sini. Setelah beberapa saat, seseorang menjawab. Dewa 33 aku di sini, Tetua. Utusan itu memang berada di alam kesadaran ilahi Xiao Luo Xingjun. Kau tidak bisa menyalahkanku. Dewan Tetua kita bicara di dalam saja. Yang lain, harap bersabar. Dewan Tetua pasti akan memberi penjelasan. Kemudian, percakapan itu menghilang, dan Su Tang kembali melepaskan kesadaran ilahinya. Ia telah menjadi penyembah kelas 1 dan memenuhi syarat untuk menyelami lebih dalam. Namun, setelah menyelam lebih dalam, ia tidak menemukan informasi apapun tentang percakapan itu. Informasi tentang 33 abadi seharusnya dibawa ke tempat yang lebih dalam, tempat yang belum bisa ia masuki. Su Tang menghela napas dalam-dalam. Ia tak berdaya. Ia tak pernah menyangka Liga Tiandao lah yang menyerangnya. Mungkinkah ia menyalahkannya? Saat itu, ia tak punya kesempatan untuk menjelaskan, dan tak ada cara untuk menjelaskan. Demi menyelamatkan nyawanya sendiri, ia hanya bisa membasmi. Su Tang duduk diam, hanya sesekali menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati apa yang dikatakan setiap orang. Hampir 1 jam kemudian, Sang Abadi 33 berbicara lagi di tingkat bawah. Dewa 33 semuanya, percayalah. Awalnya, Pangeran Ketiga Bian ingin penguasa 4 simbol pergi ke Istana Bintang Tianwei. Ini adalah kesempatan bagus bagi kami untuk membalas dendam, tetapi entah kenapa, Pangeran Ketiga Bian berubah pikiran. Tianyi 27 apapun yang kau katakan tidak ada gunanya. Kecuali kau bisa menghidupkan kembali saudara-saudara yang sudah mati. Immortal 33 aku tahu ini sia-sia. Aku hanya berjanji pada semua orang di sini. Saat Raja Bintang Ibel kembali, aku akan menemukan cara untuk menghubunginya dan mengungkap latar belakangnya. Tianyi 16 oke, semuanya, berhenti berdebat. Apa asal-usul 33 abadi dan penguasa Bintang Ibel? Immortal 33 dia seharusnya menjadi tahanan yang dipenjara di Molten Purgatory, dan diselamatkan bersama dengan Star-Lord Wenji. Tianyi 27 haruskah? Aku bertanya padamu, apakah itu benar atau tidak? Immortal 33 ya, aku jamin. Su Tang mengamatinya sejenak dan perlahan menyimpan liontin surat itu. Orang ini, ternyata ada juga mata-mata dari Liga Tiandao di sekitar Pangeran Ketiga Bian. Namun, karena kegagalan ini, mata-mata itu melampiaskan amarahnya kepada Su Tang, dan bersumpah untuk menyelidiki latar belakangnya. Setelah jeda yang lama, kilatan dingin melintas di mata Su Tang. Mengungkapkan identitasnya tidak akan berhasil. Siapa yang tahu apa yang mungkin dilakukan pria pemarah namun bersemangat untuk berbaikan itu? Dia akan mencoba membujuknya. Jika itu tidak berhasil, maka dia akan meminjam kepalanya saja. Dengan begitu, dia akan mendapatkan lebih banyak kepercayaan. Su Tang mengeluarkan cincin penyimpanan itu lagi. Ia ingin menyempurnakannya. Menurut aturan tak tertulis, karena ia telah menyingkirkan Raja Agung, rampasan perang juga menjadi miliknya. Namun, ia sekarang tinggal bersama Pangeran Ketiga Bian. Jika ia mengambil keputusan tanpa izin, Pangeran Ketiga Bian mungkin akan tidak senang. Sebaiknya ia menahannya untuk saat ini. Lagi pula, Pangeran Ketiga Bian sangat murah hati kepadanya dan telah memberinya banyak harta langka. Ia tidak menyangka akan menginginkan cincin penyimpanan itu. Su Tang menyipitkan mata, tenggelam dalam pikirannya. Ia datang ke sini sebagai agen rahasia, tetapi yang mengejutkannya, ia justru mendapatkan kepercayaan dari Pangeran Ketiga Bian. Sebaliknya, mendapatkan kembali kepercayaan dari Liga Tiandao itu mustahil. Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Binatang naga itu memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Setelah beberapa hari istirahat, ia menumbuhkan sayap-sayap membran baru. Meskipun sayap-sayap membrannya masih sangat lunak dan bahkan terlihat pembuluh darah sepadat jaring laba-laba, ia akhirnya bisa terbang. Mobil terbang Istana Bintang menyala kembali dan terbang menuju jalan bintang di depannya. Butuh lebih dari sehari bagi mobil terbang Xingdian untuk kembali ke Gunung Tianle. Konon, bertahun-tahun yang lalu, tempat ini hanyalah sebuah kehampaan. Naga sejati kuno menggunakan kekuatan magisnya yang luar biasa untuk menciptakan dunia di sini, dan kemudian mewariskannya kepada Pangeran Ketiga Bian. Ketika Su Tang pertama kali datang, ia sedang koma dan tidak sempat melihat Gunung Tianle dari kejauhan. Ketika ia bertugas sebagai utusan di Istana Bintang Tianwei, pikirannya terlalu gelisah dan ia duduk di aula memikirkan langkah-langkah penanggulangan, tidak berminat memikirkan hal lain.
Dalam perjalanan pulang ini, Su Tang tidak boleh melewatkan pemandangan indah itu lagi, jadi dia keluar dari mobil lebih awal. Pertama, sebuah bola api raksasa muncul di kejauhan. Ketika jarak semakin dekat, diketahui bahwa bola api itu dibentuk oleh puluhan ribu naga api, dan naga-naga api itu berputar mengelilingi pusatnya. Karena kecepatan naga-naga api itu begitu cepat, bola api itu tampak seperti bola api raksasa dari kejauhan. Ketika jarak semakin dekat, ukuran naga-naga api itu menjadi sangat mengerikan. Diameter setiap naga api mencapai puluhan kilometer. Inilah formasi besar yang ditinggalkan oleh naga sejati kuno. Dewa bintang biasa sama sekali tidak bisa mendekatinya. Angin kencang yang dibawa oleh putaran cepat naga api itu cukup untuk merobek tubuh seorang praktisi hingga berkeping-keping. Mobil terbang Istana Bintang memancarkan sinar cahaya sepanjang 1000 kaki, lalu menembus jejak para naga api itu. Gelombang api yang mengamuk langsung melahap mobil terbang Istana Bintang. Bahkan Su Tang, yang biasanya tenang, tak kuasa menahan napas ketika melihat pemandangan ini. Dibandingkan dengan gelombang api yang datang ke arahnya, ia dan mobil terbang Istana Bintang di bawah kakinya hanyalah setitik debu. Penguasa bintang Tongmeng dan penguasa bintang Baitong di kedua sisi pasti sudah berkali-kali keluar masuk. Mereka tampak acuh tak acuh dan hanya sedikit menyipitkan mata. Tak lama kemudian, mobil terbang Istana Bintang melewati lautan api, dan sebuah gunung yang menjulang tinggi muncul di bawahnya, menjulang di udara. Itulah Gunung Tianle. Dari sini, Gunung Tianle memang tidak luas, tetapi Su Tang tahu bahwa luas Gunung Tianle setidaknya puluhan kali lipat luas dunia manusia. Para praktisi yang terikat pada Pangeran Ketiga Bian terbagi menjadi sekte luar dan dalam, dan murid-murid Pangeran Ketiga Bian adalah murid langsung. Satu orang akan dipilih dari murid langsung untuk menjadi murid utama. Jika sesuatu terjadi pada Pangeran Ketiga Bian, murid utama akan mewarisi jabatannya. Penguasa bintang Tongmeng dan penguasa bintang Baitong keduanya adalah murid luar dengan status rendah, sementara murid dalam akan mendapatkan wilayah yang hanya milik mereka. Meskipun murid langsung tidak memiliki wilayah sendiri, mereka bertanggung jawab atas operasional sehari-hari dan memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar daripada murid dalam. Dari sudut pandang lain, Aula Naga Sejati di puncak Gunung Tianle merupakan pusat tempat kaisar bersemayam, dan para pengikut batin yang tinggal di berbagai tempat merupakan pangeran dari berbagai golongan. Bahkan Jie Xingjun tidak tahu berapa banyak orang di sekte luar, tetapi murid sekte dalam berjumlah hampir 600 orang, termasuk banyak Daluo Xingjun. Itulah sebabnya Xuanlang Xingjun begitu cemas. Pangeran Ketiga Bian memiliki 5 murid, dan Jie Xingjun telah berada dalam masalah selama hampir 2000 tahun, yang merupakan alasan yang cukup. 3 murid lainnya telah dipromosikan menjadi Daluo Xingjun, tetapi Xuanlang Xingjun tetap stagnan. Ia tidak hanya tidak sebanding dengan murid-murid lainnya, tetapi ia juga jauh tertinggal bahkan dari murid-murid sekte dalam. Ini membuktikan bahwa Pangeran Ketiga Bian dapat dianggap bernostalgia dan cukup sabar terhadap murid jahat yang telah mempermalukannya. Mobil terbang Istana Bintang terbang menuju Istana Naga Sejati di puncak gunung. Mobil itu terbang selama lebih dari 2 jam dan mendarat di depan gerbang tinggi istana. Su Tang masuk ke dalam mobil, memanggil Jiang Hukuan, lalu berjalan langsung menuju gerbang istana. Jiang Hukuan memang berpengetahuan luas, tetapi dunia manusia yang kecil ini tak sebanding dengan Gunung Tianle. Terutama ketika ia berjalan melewati gapura dan melihat ratusan dewa bintang berkumpul di sana, membicarakan sesuatu dengan lantang seperti pedagang asongan, ia tampak sedikit linglung. Dengan bantuan istana pikiran, ingatan Su Tang sangat baik. Dimanapun ia berada, selama ia pernah ke sana sekali, ia dapat mengingat jalannya, kecuali jika lingkungan sekitarnya sama persis. Su Tang langsung menuju kediaman Wenji Xingjun. Sesampainya di luar gerbang, beberapa penjaga sedang berjaga di sana. Ketika mereka melihat Su Tang, mereka membungkuk dan memberi hormat. Mengingat persahabatan antara Su Tang dan Wenji Xingjun, ia tidak perlu memberi tahu mereka. Su Tang langsung mendorong gerbang, memberi isyarat kepada Jiang Hukuan untuk menunggu di luar, lalu masuk. Wenji Xingjun sedang membaca di ruang kerja ketika mendengar pintu terbuka. Ia mendongak dan melihat Su Tang masuk. Ia mengerutkan kening dan bertanya, kenapa lama sekali kembali? Ada apa? Kami disergap di jalan, kata Su Tang lembut, lalu duduk di sisi lain meja. Bagaimana mungkin? Tanya Jie Xingjun kaget. Kurasa, seharusnya seseorang dari Liga Tiandao, kata Su Tang. Ekspresi Wen Jie Xingjun menjadi muram. Setelah beberapa saat, ia berbisik, ada mata-mata dari Liga Tiandao di sini. Aku juga merasa ada yang salah. Su Tang mendesah dalam hati. Wen Jie Xingjun telah menanggung siksaan tak terhitung tahun di api penyucian cair, dan ketajamannya telah lama terkikis. Jadi pada awalnya, ia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa pada Wen Jie Xingjun. Namun kini ia telah kembali ke tempat yang aman. Seiring Wen Jie Xingjun pulih, kemampuannya perlahan terungkap. Ia adalah pria yang bijaksana dan jahat.
Sungguh suatu berkah bisa berteman dengannya. Jika kau ingin menjadi musuhnya, kau harus melakukan segala yang kau bisa untuk menyingkirkannya terlebih dahulu, jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Ya, Wen Jie Xingjun mengangguk pelan. Mobil terbang Istana Bintang datang dan pergi secepat kilat. Fakta bahwa orang-orang dari aliansi Dao Surgawi mampu menghentikanmu membuktikan bahwa mereka tahu tujuan dan waktu keberangkatanmu yang tepat. Mengapa mereka tidak mengambil tindakan ketika kita pergi ke Tianwei Star Mansion? Tanya Sutang dengan curiga. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Wen Jie Xingjun mencibir. Penghormatan. Sutang tiba-tiba mengerti. Benar sekali. Kami tidak hanya bisa menyingkirkanmu, tapi juga bisa mencuri sejumlah upeti. Haha, rencana yang bagus. Wen Jie Xingjun berkata hanya saja. Aliansi Tiandao selalu tepat sasaran. Karena mereka berani bergerak, mereka pasti yakin akan berhasil. Bagaimana mungkin kau? Aku punya harta karun ajaib yang membasmi salah satu penguasa bintang daluo mereka, kata Sutang perlahan. Benar-benar, Wen Jie Xingjun tercengang lagi. Saudara Wen Jie, aku tak perlu berbohong padamu. Sutang menghela napas, lagi pula, penguasa bintang mata putih dan penguasa bintang mimpi juga melihatnya. Kau hanya menyebut penguasa bintang murid putih dan penguasa bintang penghubung mimpi. Bagaimana dengan penguasa bintang pelindung dan penguasa bintang pedang gendang? Apa mereka sudah mati? Wen Jie penguasa bintang mampu melihat gambaran besar dari detail-detail kecil dan langsung menyadari ada yang tidak beres. Ya, Sutang mengangguk. Jie Xingjun merenung cukup lama lalu menghela napas panjang. Adik muda Tianmo, kau sungguh hebat. Kau bahkan bisa membasmi seorang bangsawan agung di tempat. Aku tak menyangka Paman Sembilan yang selalu rendah hati itu benar-benar mau mengajarimu sebagai murid. Sejujurnya, kakak senior, sebelum bertemu guru, saya mempelajari berbagai macam mata pelajaran, kata Sutang lirih. Ia akhirnya memutuskan untuk mengakui segalanya kepada penguasa bintang Wen Jie. Kalau tidak, ia takkan bisa menjelaskan harta karun ajaib itu, juga takkan bisa memohon untuk Jiang Hukuan. Jika ia tidak memberi tahu mereka sekarang, bagaimana ia akan menjelaskannya ketika pangeran ketiga Bian muncul dan bersikeras melihat harta karun ajaib itu? Bagaimanapun, dia punya pilihan terakhir. Jika benar-benar tidak berhasil, hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia akan mati. Dia punya klon. Meskipun kultivasi spiritual tingkat pertamanya akan sia-sia, dia bisa kembali ke panggung penguasa jahat dan memulai dari awal lagi. Tentu saja, Sutang tidak ingin memulai lagi jika ada secercah harapan, tetapi dia memiliki keyakinan untuk mengambil risiko yang berbahaya. Oh, Wen Jie Xingjun menatap Sutang dengan rasa ingin tahu. Aku tidak sengaja menemukan teknik yang memungkinkanku memurnikan berbagai harta spiritual menjadi hantu dan menyembunyikannya di dalam istana unguku sendiri. Meskipun kekuatan harta spiritual itu telah berkurang, mereka masih sangat sulit untuk dilawan, kata Sutang. Ia kemudian membalikkan telapak tangannya, dan sebuah panah kecil muncul di dalamnya. Ini adalah panah pemecah dewa, sangat kuat. Namun, penguasa agung aliansi Dao Surgawi agak terlalu arogan saat itu. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, aku mungkin tidak akan berhasil. Apakah kau menggunakan metode pemurnian spiritual leluhur? Wen Jie Xingjun hampir melompat, menatap Sutang dengan takjub. Benar, Sutang mengangguk. Matanya tenang, tetapi diam-diam ia berusaha mengamati setiap perubahan kecil pada ekspresi Wen Jie Xingjun. Sungguh berkah yang luar biasa. Adik muda Tianmo, kau biarkan aku. Biarkan aku mengatakan sesuatu tentangmu. Wen Jie Xingjun tampak menjadi gila dan bahkan menari kegirangan. Kuharap kau bisa memaafkanku, kakak senior. Aku tidak berani memberitahumu sebelumnya karena aku takut, seseorang akan mengingini metodeku dan meninggalkan bahaya tersembunyi, kata Sutang sambil tersenyum kecut. Haha, kau terlalu curiga, kata Wen Jie Xingjun, metode dengan kekuatan supernatural yang hebat bukanlah sesuatu yang bisa kau kembangkan hanya dengan keinginan. Tanpa pemandu jiwa yang diberikan Paman Sembilan, bagaimana mungkin kau bisa mengolah sutra kehidupan abadi? Lagi pula, sutra kehidupan abadi milikmu juga merupakan metode yang hebat, tetapi sejak kau tiba di sini, guru, aku, dan Xuanlang Xingjun itu, siapa yang pernah bertanya sepatah kata pun tentang hal itu? Bukannya kami tidak tertarik, tetapi bertanya itu sia-sia. Tanpa pemandu jiwa Paman Sembilan, kau hampir tidak bisa berkultivasi ke tahap awal, tetapi kau tidak akan bisa melanjutkannya. Sutang tertegun. Terakhir kali Pangeran ketiga Bian menyebutkan ketertarikan jiwa, ia bingung dan heran, tetapi ia tidak bisa bertanya, jadi ia hanya bisa menyimpannya dalam hati. Hanya orang bodoh yang berpikir bahwa seseorang bisa mengembangkan kekuatan supernatural yang hebat. Wen Jie Xingjun berkata jika kau bisa berlatih metode pemurnian roh, kau pasti sudah bertemu dengan leluhur metode pemurnian roh. Kalau tidak, kau tidak akan pernah mencapai kemajuan seperti ini hari ini. Benar, gumam Sutang.
Ia tiba-tiba teringat jimat-jimat tak terhitung jumlahnya yang telah disuntikkan lelaki tua itu ke dalam tubuh pohon takdir kuno di langit berbintang yang tak terbatas. Mungkinkah itu juga merupakan jenis daya tarik jiwa yang lain? Kamu menyebutkan metode pemurnian spiritual kepadaku hari ini. Tidak terlalu dini atau terlambat, tapi waktunya tepat. Wen Jie Xingjun mendesah. Saudara Wenji, apa maksudmu? Tanya Sutang buru-buru. Nenek moyang metode pemurnian spiritual telah melebur tubuhnya menjadi roh, kata Wen Jie Xingjun perlahan. Aku masih tidak begitu mengerti. Ada dewa sejati lain di bidang bintang, tanya Wen Jie Xingjun. Guru menerima surat dari Paman ke-6 beberapa hari yang lalu. Paman ke-6 juga sangat ragu-ragu mendengar kabar ini. Oh, Sutang semakin bingung. Lebih dari 10 tahun yang lalu, setelah Paman ke-9 meninggal dan Anda ditangkap oleh aliansi Dao Surgawi, Paman ke-6 adalah orang pertama yang bergegas ke wilayah bintang 9 surga untuk membalaskan dendam Paman ke-9. Wen Jie Xingjun berkata, namun, para penjahat itu sangat licik. Mereka bahkan menyelinap ke alam Evil Domain asli dan melarikan diri melalui jalur bintang yang tidak diketahui. Salah satu dari mereka bahkan memiliki benih naga. Paman ke-6 mengikuti jejak benih naga itu, tetapi ia tertinggal sedikit. Akhirnya, penjahat itu menggunakan jimat itu untuk melarikan diri. Tak mampu menahan amarahnya, Paman ke-6 kembali ke wilayah bintang 9 surga. Kebetulan dua tersangka pelaku sedang membuat kekacauan dan membasmi orang. Meskipun Paman ke-6 tahu bahwa mereka adalah praktisi sekolah pemurnian roh, ia tetap bertindak untuk menangkap mereka hanya demi memuaskan hasratnya, yang juga menanam benih masalah besar. Wen Jie Xingjun melanjutkan, praktisi sekolah pemurnian roh tidak bisa dianggap enteng. Meskipun mereka hanya memiliki beberapa kultivator di sekte mereka, jika terjadi pertarungan sungguhan, tak seorang pun bisa berharap untuk menang melawan mereka. Terutama leluhur itu. Ia memahami takdir dan misteri, serta memiliki segudang metode yang aneh dan ganjil. Saat masih di alam Dewa Bintang, ia pernah menempa musuh dengan dewa sejati. Kedua belah pihak bertarung selama ratusan tahun, dan leluhur itu kehilangan banyak klon. Namun ia menjadi semakin berani, dan ia bertarung dengan gigih. Pada akhirnya, ia bahkan menghabisi dewa sejati sampai mati. Sejak saat itu, tak seorang pun berani melawannya. Sutang tercengang saat mendengar ini. Sudah kubilang terakhir kali bahwa orang yang mencuri pohon takdir kuno dari rekan sekteku adalah leluhur sekte pemurnian spiritual. Tanya Wen Jie Xingjun, tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Mereka mencurinya, dan tidak ada seorang pun di sekte yang terluka, jadi kami membiarkannya begitu saja dan menelan amarah kami. Paman ke-6 bilang kedua orang itu murid lelaki tua itu. Sepertinya mereka pergi ke wilayah bintang 9 surga untuk membimbing seorang dewa bintang yang baru dipromosikan, tetapi akhirnya malah mengalami masalah dan terseret ke dalam masalah ini. Wen Jie berkata, Paman ke-6 tentu saja tidak takut pada leluhur tua itu. Meskipun dia penuh dengan hal-hal aneh, garis keturunan naga sejatiku membutuhkan dukungan dari semua orang, dan aku bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan beberapa orang. Tapi, leluhur tua itu sudah mencapai tingkat dewa sejati, jadi itu berbeda. Mengapa berbeda? Tanya Sutang. Sebelumnya, dia hanyalah seorang penguasa bintang, tetapi sekarang dia adalah dewa sejati. Bagaimana mungkin mereka sama? Wen Jie Xingjun berkata sambil tersenyum kecut, Paman ke-6 sekarang berada dalam dilema. Jika dia melepaskannya, itu akan mempermalukan garis keturunan naga sejati kita. Jika dia terus dipenjara, leluhur tua itu baru saja menjadi dewa dan seharusnya tidak bisa campur tangan. Tapi dia pasti akan menimbulkan masalah bagi Paman ke-6 di masa depan. Jika dia benar-benar terjerat oleh leluhur tua itu selama ratusan tahun, niscaya itu akan menjadi bencana besar. Sutang menundukkan kepalanya dan merenung. Pergi ke wilayah bintang 9 surga untuk membimbing seorang penguasa bintang yang baru dipromosikan. Orang itu juga pasti seorang kultivator yang mempraktikkan teknik kultivasi spiritual. Siapakah orang itu? Mungkinkah dia, Sutang? Adik Tianmo, apa kau benar-benar melihat leluhur itu? Tanya Jie Xingjun dengan suara berat. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Sutang mengangguk. Aku tidak tahu siapa dia saat itu. Ketika dia melihatku, dia hanya mengatakan bahwa aku memiliki struktur tulang yang unik dan cocok untuk mempraktikkan metodenya. Setelah mengajariku cara kultivasi spiritual, dia pergi dengan tergesa-gesa tanpa menyebutkan namanya atau menanyakan siapa aku. Kau tidak mengenalnya, tapi dia mengenalmu. Wen Jie Xingjun berkata perlahan, leluhur sangat ketat dalam menerima murid, kalau tidak, dia tidak akan hanya memiliki beberapa murid itu. Dia bersedia menerimamu, jadi dia pasti telah melihat kelebihanmu. Aku bahkan tidak tahu apa kelebihanku, kata Sutang sambil tersenyum kecut. Sebenarnya, ia tahu betul bahwa bukan dirinya yang diterima oleh leluhur, melainkan pohon takdir kuno. Sungguh keberuntungan belaka baginya untuk mempelajari metode pemurnian spiritual. Kalau begitu,
aku sudah menemukan solusinya. Paman ke-6 seharusnya bisa bernapas lega. Wen Jie Xingjun berkata, namun, masalah ini masih membutuhkan keputusan Tuan. Tentu saja, Su Tang tampak berperilaku sangat baik. Adik Tianmo, jangan buang waktu lagi. Ayo kita pergi menemui guru sekarang. Wen Jie Xingjun berdiri dan bertanya, apakah kamu sudah mengumpulkan semua upeti? Tidak, Su Tang menggelengkan kepalanya. Kenapa tidak? Apa yang terjadi lagi? Jie Xingjun tertegun. Su Tang kemudian menceritakan semua yang terjadi di Tianwei Star Mansion kepada keluarga Chu. Tentu saja, ia menyimpan beberapa hal untuk dirinya sendiri dan mustahil baginya untuk memberitahu Wenji Star Lord tentang Jiang Hukuan dan asal-usulnya sendiri. Jie Xingjun mendengarkan dengan tenang sejenak, raut wajahnya berubah-ubah, lalu bergumam, ada rahasia spiritual di dunia ini. Saudara Wen Jie, aku punya hubungan dengannya, kata Su Tang lembut, aku ingin melindunginya. Menyelamatkannya, kenapa? Tanya Jie Xingjun heran. Ingat apa yang kukatakan padamu. Kata Su Tang, aku menemukan beberapa tetes cairan spiritual pada seorang biksu aneh yang bisa menghidupkan kembali orang. Tentu saja aku ingat, kultivator itu pasti mewarisi pohon takdir kuno. Wen Jie Xingjun terdiam sejenak, lalu terkejut lagi kultivator yang kau sebutkan, juga memiliki warisan yang sama. Dia belum mencapai tingkat kultivasi itu, tapi aku merasakan aura yang sama, kata Su Tang. Wen Jie Xingjun memandang Su Tang dengan tenang, dan Su Tang juga memandang Wen Jie Xingjun dengan tenang. Setelah jeda yang lama, Jie Xingjun menggelengkan kepalanya dan berkata, adik Tianmo, ini bukan alasan yang bagus. Kau membebaskan keluarga Chu dari kewajiban membayar upeti, dan itu tidak masalah, tapi kau ingin mempertahankan kultivator itu. Bagaimana menurutmu guru? Tuan ketiga hanya menginginkan rahasia spiritual itu. Aku akan membuatnya menyerahkannya. Su Tang berkata, sebenarnya, keluarga Chu punya prinsip dalam tindakan mereka. Tidak perlu bersusah payah. Kultivator itu baru saja melangkah ke langit berbintang dan merasa gelisah. Jika keluarga Chu menunjukkan sedikit kebaikan, dia seharusnya bersedia melayani mereka. Tapi keluarga Chu terbiasa bersikap tirani. Mereka hanya ingin mendapatkan rahasia spiritual dan sama sekali tidak peduli dengan nyawa orang. Jadi, kultivator itu hanya bisa berjuang sampai akhir. Dia belum mencapai tingkat kultivasi itu, tapi aku merasakan aura yang sama, kata Su Tang. Wen Jie Xingjun memandang Su Tang dengan tenang, dan Su Tang juga memandang Wen Jie Xingjun dengan tenang. Setelah jeda yang lama, Jie Xingjun menggelengkan kepalanya dan berkata, adik Tianmo, ini bukan alasan yang bagus. Kau membebaskan keluarga Chu dari kewajiban membayar upeti, dan itu tidak masalah, tapi kau ingin mempertahankan kultivator itu. Bagaimana menurutmu guru? Tuan ketiga hanya menginginkan rahasia spiritual itu. Aku akan membuatnya menyerahkannya. Su Tang berkata, sebenarnya, keluarga Chu punya prinsip dalam tindakan mereka. Tidak perlu bersusah payah. Kultivator itu baru saja melangkah ke langit berbintang dan merasa gelisah. Jika keluarga Chu menunjukkan sedikit kebaikan, dia seharusnya bersedia melayani mereka. Tapi keluarga Chu terbiasa bersikap tirani. Mereka hanya ingin mendapatkan rahasia spiritual dan sama sekali tidak peduli dengan nyawa orang. Jadi, kultivator itu hanya bisa berjuang sampai akhir. Dia belum mencapai tingkat kultivasi itu, tapi aku merasakan aura yang sama, kata Su Tang. Wen Jie Xingjun memandang Su Tang dengan tenang, dan Su Tang juga memandang Wen Jie Xingjun dengan tenang. Setelah beberapa saat, Jiang Hukuan berjalan perlahan ke halaman. Ia melirik Su Tang, lalu menundukkan kepala dan berdiri diam di sana. Ketika mereka tiba, Su Tang dan Jiang Hukuan sudah bersiap untuk situasi terburuk. Jika mereka bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka, tak perlu berkata apa-apa lagi. Jika situasi semakin memburuk, Jiang Hukuan telah memutuskan untuk mati. Kebebasan adalah sesuatu yang baru kau sadari betapa berharganya ketika kau kehilangannya. Jiang Hukuan telah menanggung terlalu banyak siksaan akhir-akhir ini. Daripada hidup dan ditindas sedikit demi sedikit, lebih baik mengakhirinya untuk selamanya. Adapun kesediaan Jiang Hukuan untuk mengakui Su Tang sebagai tuannya dan menjadi pelayannya, itu tidak ada hubungannya dengan kebebasan, karena itu adalah hubungan dua arah. Selama ia melayani Su Tang juga akan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Jika Su Tang memperlakukannya, Jiang Hukuan, seperti Nangui dan Guk-Guk, bahkan keyakinan terkuat sekalipun akan goyah. Mungkin bagi sebagian praktisi, hidup adalah pilihan yang tepat, meskipun hanya untuk hidup satu hari lagi, tetapi Jiang Hukuan tidak dapat melakukannya. Ia adalah seorang pahlawan manusia dan juru mudi Laut Hijau. Sebelumnya ia tidak punya pilihan, tetapi sekarang pilihan itu kembali di tangannya. Jadi, ia lebih baik mati daripada bergantung pada belas kasihan orang lain. Bagaimana kau bisa jatuh ke tangan keluarga Chu? Tanya Wen Jie Xingjun perlahan. Jiang Hukuan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Su Tang. Kakak Jie bertanya padamu,
katakan saja padaku tanpa khawatir, kata Su Tang lembut. Jiang Hukuan kemudian menceritakan kejadian penyergapan yang dilakukan oleh praktisi Yan Tian Xingsu, dan diakhiri dengan mengatakan bagaimana keluarga Chu telah berusaha keras untuk menebusnya, dan bagaimana dia kemudian dibawa ke Tianwei Star Mansion milik Dewa Bintang Abadi. Wen Jie Xingjun mendengarkan dengan malas, matanya sedikit terkulai, seolah-olah ia sedang tertidur. Ketika Jiang Hukuan selesai berbicara, ia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Tanya kakak senior Jie, tanya Su Tang. Oh, Wen Jie Xingjun menegakkan tubuh dan menatap Su Tang. Sudahkah kau memikirkannya? Apa kau benar-benar bersedia membantunya? Benar sekali, kata Su Tang, kakak, apakah kamu punya ide bagus? Tadi aku bingung, tapi sekarang aku punya ide. Wen Jie Xingjun tersenyum. Adik Tianmo, kau datang kepadaku untuk meminta bantuan dan sangat jujur, bahkan menceritakan rahasia harta spiritualmu kepadaku. Kenapa? Dengan kecerdasanmu, seharusnya kau bisa menemukan beberapa alasan. Semakin sempurna alasan yang kau kemukakan, semakin besar kemungkinan untuk meyakinkanku. Tapi kenapa kau memilih untuk mengatakan yang sebenarnya? Saudaraku, karena aku di sini untuk meminta bantuanmu, aku harus jujur. Padamu, kebohongan mungkin menipu orang untuk sementara waktu, tapi tidak selamanya. Kalau kau tahu nanti, bukankah hubungan kita akan hancur? Kata Su Tang sambil tersenyum kecut. Inilah caramu, Wen Jie Xingjun berkata, seperti caramu memperlakukanku, begitu pula caramu menghadapi guruku. Ini, solusi macam apa ini? Su Tang tercengang. Sejujurnya, kemungkinan besar ini akan membuat pangeran ketiga Bian marah. Jika dia membebaskan keluarga Chu dari upeti dan kemudian menginginkan orang itu sendiri, bukankah itu merugikan kepentingan umum demi keuntungannya sendiri? Guru sangat cerdas dan punya banyak mata dan telinga. Apapun yang terjadi di wilayah Bintang Abadi tidak bisa disembunyikan darinya. Wen Jie Xingjun berkata, kau saja tidak berani berbohong padaku, jadi bagaimana mungkin kau berani berbohong padanya? Adik muda Tianmo, disinilah kau bingung. Tetapi, tak ada tapi, kata Wen Jie Xingjun tegas, seperti halnya generasi muda memperlakukan yang lebih tua, atau keponakan memperlakukan paman. Tak perlu memeras otak mencari-cari alasan atau dalih. Bersikap dewasa dan bertanya saja sudah merupakan pendekatan terbaik. Apakah ini akan berhasil? Wajah Su Tang penuh keraguan. Kenapa tidak? Wen Jie Xingjun berkata sambil tersenyum. Contohnya aku. Kalau kau mencari-cari alasan yang tidak masuk akal dan meminta bantuanku, aku mungkin tidak akan membantumu. Masalah ini sangat penting, terutama karena kau berinisiatif membebaskan keluarga Chu dari upeti. Itu akan membuat guru sangat tidak senang. Membantumu mungkin malah jadi bumerang. Namun, kau datang kepadaku seperti ini, tanpa menyembunyikan apapun, dan menceritakan semua yang terjadi, seolah-olah aku harus membantumu. Haha, ini membuatku mustahil untuk menolak. Adik muda Tianmo, percayalah, terkadang kejujuran juga merupakan semacam kekuatan. Tetapi upeti itu, kata Su Tang ragu-ragu. Asal kau bisa menggelitik hati guru, penghormatan kecil itu tak berarti. Wen Jie Xingjun melambaikan tangannya. Guru sangat sentimental. Bahkan orang tak berguna sepertiku, guru tetap merawatku dengan baik. Guru juga menoleransi Xuanlang Xingjun selama ribuan tahun, membiarkannya bertindak tirani. Guru benar-benar memperlakukan kami seperti anak-anaknya sendiri. Kau juga anaknya sekarang. Jika seorang anak suka bermain dan menginginkan mainan, menangis dan memohon, bagaimana mungkin ia tega menolaknya? Tentu saja, yang lebih penting adalah, dia anak yang sangat berguna, hehe. Adik muda Tianmo, kau seharusnya mengerti maksudku. Su Tang mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Nasihat yang ia berikan kepada Jie Xingjun agak absurd, tetapi juga masuk akal. Namun, jika anak itu pintar dan menggunakan trik lain untuk menyembunyikan mainannya, dia akan sangat marah. Wen Jie Xingjun berkata jika anak itu berperilaku sangat baik dan jujur, tetapi juga menunjukkan rasa tidak nyaman karena tahu permintaannya terlalu berlebihan, maka hatinya mungkin akan melunak. Begitu saja, pergilah cari paman guru ketiga, dan tanyakan orangnya secara langsung, gumam Su Tang. Benar, tak perlu memikirkan taktik-taktik tak berguna itu. Tak ada taktik yang lebih baik daripada taktik. Hehe, Wen Jie Xingjun mengangguk dan tersenyum. Jika sebelumnya, melakukan ini hanya akan memiliki peluang keberhasilan 50%. Tapi sekarang setelah leluhur telah meleburkan tubuhnya menjadi roh dan naik ke tingkatan dewa sejati, dan kau memiliki Taoismenya, kegunaanmu menjadi sangat besar. Namun, adik muda Tianmo, kapan kau bertemu leluhur? Dan kapan kau menjadi murid paman ke-9ku? Kita bertemu di wilayah Bintang Gurun Raya. Itu pasti 30 tahun yang lalu, kan? Kata Su Tang sambil tersenyum kecut. Namun, leluhur itu hanya mengajariku Dao selama setengah menit sebelum menghilang tanpa jejak, membuatku curiga aku sedang bermimpi. Lebih dari 1 dekade kemudian,
aku mencapai pusat bintang 9 surga dan memasuki rumah Sengyun, tempat aku diterima di sekte oleh guruku. Jika leluhur memanggilmu, apakah kau akan pergi? Jie Xingjun tiba-tiba bertanya. Aku tidak akan pergi, kata Su Tang tegas. Bagaimana aku bisa pergi ke sekte lain jika dendam guruku belum terbalaskan? Sekalipun akhirnya keinginanku terpenuhi, aku tidak akan pergi. Aku satu-satunya yang tersisa di garis keturunan guruku. Bagaimana mungkin aku tahan? Oke, tanya Jie Xingjun. Guru telah begitu baik padaku, jadi wajar saja jika aku harus mengabdi pada garis keturunan naga sejati, kata Su Tang dengan suara berat. Kalau begitu, guru bisa tenang. Wen Jie Xingjun mengangguk. Kau pertama kali bertemu leluhur itu. Meskipun dia mengajarimu Dao, dia meninggalkanmu. Kemudian, kau menjadi murid Paman 9, jadi kau harus menjadi kultivator garis keturunan naga sejatiku. Namun, kau harus memberitahu guru secara tersirat bahwa kau tidak akan pergi. Maka guru secara alami akan melindungimu dengan segenap kekuatannya. Aku mengerti, kata Su Tang lembut. Kalau begitu, jangan tunda lagi dan segera temui guru. Wen Jie Xingjun berkata, untung saja Xuanlang Xingjun tidak ada di sini. Kalau tidak, kalau ada penjahat yang membuat masalah, akan jauh lebih sulit meyakinkan guru. Lagi pula, mobilnya diserang di tengah jalan, dan ada penjahat dari Liga Tiandao yang membuat masalah. Ini juga masalah serius, dan kita harus segera melaporkannya kepada guru. Haruskah aku pergi sekarang? Kata Su Tang. Wen Jie Xingjun berpikir sejenak dan berkata, aku juga akan segera ke sana. Jangan khawatir, aku akan menyampaikan beberapa patah kata untukmu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, kakak senior. Su Tang berdiri. Tidak perlu formalitas seperti ini antara kau dan aku, kata Wen Jie Xingjun sambil tersenyum. Su Tang mengedipkan mata pada Jiang Hukuan, lalu bergegas keluar. Jiang Hukuan buru-buru mengikuti di belakang Su Tang. Setelah meninggalkan kediaman Jie Xingjun dan berjalan maju sebentar, Su Tang tiba-tiba berbisik, bagaimana menurutmu? Ini bukan solusi, bisik Jiang Hukuan. Aku sudah bertanya pada orang-orangnya, kata Su Tang. Sangat kuat, sangat pandai memahami pikiran orang, kata Jiang Hukuan. Su Tang berhenti bicara. Keduanya melangkah maju tanpa suara. Tak lama kemudian, mereka tiba di luar istana naga sejati. Su Tang menghampiri beberapa penjaga, mengeluarkan token naga sejati, dan mengucapkan beberapa patah kata. Salah satu penjaga bergegas masuk. Tak lama kemudian, penjaga itu keluar, membungkuk hormat kepada Su Tang, dan berkata lembut, Tuan mengundang Anda. Silakan ke sini. Dipimpin oleh para penjaga, Su Tang dan Jiang Hukuan memasuki aula samping satu demi satu. Pangeran ketiga Bian sedang duduk di sofa. Melihat Su Tang masuk, ia tersenyum dan melambaikan tangan, lalu berkata, Tian Mo, kudengar ada sesuatu yang terjadi di jalan. Ya, jawab Su Tang, lalu ia menceritakan secara singkat jalannya pertempuran, lalu mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan yang dirampasnya, beserta pedang panjang. Su Tang sudah bersiap. Selama Pangeran ketiga Bian menyebutkan harta karun ajaibnya, ia akan mengeluarkan anak panah pertama dari 3 anak panah api untuk mengelabui orang. Namun, ia tidak menyangka Pangeran ketiga Bian benar-benar lupa tentang harta karun ajaib itu dan terus bergumam sendiri. Liga Tiandao, hehe. Pangeran ketiga Bian tiba-tiba tertawa mongki-mongki itu, setiap kali mereka terluka, apakah mereka harus membalas gigitannya? Su Tang tidak berkata apa-apa, hanya menunggu dengan tenang. Ini juga salahku. Tatapan Pangeran ketiga Bian tertuju pada Su Tang. Mereka tidak datang untukmu. Awalnya aku ingin meminta penguasa 4 simbol untuk pergi, tapi mereka berniat balas dendam. Hehe, tapi akhirnya mereka melibatkanmu, Ibel Surgawi. Ya, Su Tang menjawab cepat. Karena mereka sangat ingin balas dendam, mari kita beri mereka kesempatan. Bagaimana menurutmu? Tanya Pangeran ketiga Bian. Kesempatan apa yang harus kita berikan pada mereka? Su Tang tercengang. Jika kita mengirim 4 Raja Gajah keluar, mereka akan mengerumuni kita seperti segerombolan lalat tanpa kepala, kan? Tanya Pangeran ketiga Bian. Ini, Su Tang dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Sepertinya ini idenya. Saya khawatir ini tidak pantas. Liga Tiandao baru saja menderita kerugian besar. Mereka tidak akan tertipu kali ini. Salah. Pangeran ketiga Bian terdiam sejenak. Kenapa salah lagi? Apa kau tidak senang melihat Raja 4 Gajah menderita? Su Tang awalnya sangat berterima kasih kepada Jie Xingjun, tetapi sekarang ia tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hati, bagaimana mungkin ia berkata seperti itu? Adakah cara untuk mengendalikan mulutnya? Melihat Su Tang tertegun dan tak bisa berkata-kata, Pangeran ketiga Bian sedikit mengernyit dan berkata, Otak Su Tang bekerja cepat, dan ia memikirkan berbagai alasan untuk sementara waktu, tetapi akhirnya, suara dan senyum Jie Xingjun tiba-tiba muncul di benaknya.
Menghadapi Pangeran Ketiga Bian, cara paling efektif adalah jujur. Apapun yang dipikirkan Pangeran Ketiga Bian dalam hatinya, ia harus terlebih dahulu menganggap Pangeran Ketiga Bian sebagai kakak dan pamannya. Ya, Su Tang mengangguk sebagai jawaban. Mengapa? Pangeran Ketiga Bian tersenyum. Dia jelas tahu bahwa cincin penyimpanan di tangan Zhen Miao Xingjun adalah milikku, tapi diam-diam dia mencoba memperbaikinya. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Mata Su Tang berkilat marah. Aku tidak marah saat itu juga karena tidak ingin ditertawakan. Kalau bukan di Gunung Tianle, kalau di tempat lain, aku pasti sudah membasmi orang menyebalkan itu saat itu juga tanpa ragu. Hahaha, Pangeran Ketiga Bian tak kuasa menahan tawa dan berkata, kalian anak-anak kecil, yang kalian tahu hanyalah bertarung dan berkompetisi. Kalian satu-satunya murid yang tersisa dari garis keturunan guru ke-9. Kalian harus murah hati dan mampu meyakinkan orang lain. Dia sudah memukul pipi kiriku, jadi aku tidak akan mengulurkan pipi kananku padanya, kan? Kata Su Tang, lagi pula, aku hanya memikirkannya, aku tidak benar-benar melakukan apapun. Jangan bahas ini lagi. Pangeran Ketiga Bian berkata, kau baru di ranah Luo Xingjun kecil, tapi kau bisa membasmi seorang penguasa agung. Sungguh tak masuk akal, sepertinya kau punya keyakinan untuk membasmi penguasa agung 4 simbol. Sebelum bertemu guruku, aku belajar banyak hal dan juga mendapatkan beberapa harta spiritual langka, kata Su Tang. Ia mengerti bahwa pertanyaan kuncinya akan segera datang. Meskipun kau memiliki harta magis untuk melindungimu, kau tidak boleh gegabah. Pangeran Ketiga Bian menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini kau telah membasmi penguasa agung aliansi Dao Surgawi. Mereka juga harus menganggapmu sebagai duri dalam daging mereka. Kau harus lebih berhati-hati saat memasuki dan meninggalkan Gunung Tianle di masa depan. Tuan Ketiga, pasti ada mata-mata dari Liga Tiandao di Gunung Tianle, kata Su Tang, atau keluarga Chu diam-diam berkolusi dengan seseorang dari Liga Tiandao. Pasti ada mata-mata. Pangeran Ketiga Bian tampak agak tak berdaya. Mungkin ada puluhan ribu praktisi di Gunung Tianle. Mereka bercampur dengan orang baik dan jahat. Mustahil untuk menyelidiki mereka semua sekaligus. Paman Ketiga, apakah kita akan membiarkan mata-mata itu melakukan apapun yang mereka inginkan? Tanya Su Tang. Kita harus bersabar, kata Pangeran Ketiga Bian, lalu ia mengganti topik pembicaraan apakah ada yang salah dengan upeti keluarga Chu. Aku membebaskan keluarga Chu dari upeti, kata Su Tang. Ia sedikit terkejut dan ragu dalam hatinya, karena Pangeran Ketiga Bian tahu bahwa ia telah membasmi seorang bangsawan agung dengan melewati batas, tetapi ia sama sekali tidak tertarik pada harta spiritual magis itu. Su Tang mencoba mengalihkan pembicaraan beberapa kali, tetapi Pangeran Ketiga Bian tidak menanyakannya. Ini masih soal visi. Su Tang yakin Pangeran Ketiga Bian akan tertarik pada harta spiritualnya, seperti seorang petani tua di pegunungan yang sesekali menyantap bubur daging dan berpikir bahwa kaisar yang jauh di ibu kota juga akan ngiler melihat bubur daging itu seperti dirinya. Tentu saja, ini juga berkaitan dengan karakter Pangeran Ketiga Bian. Su Tang adalah satu-satunya murid Pangeran ke-9 Jiaotu. Jika Su Tang memiliki artefak kuno yang sangat kuat, dan kekuatannya dapat mengancam Pangeran Ketiga Bian sendiri, pikiran Pangeran Ketiga Bian kemungkinan besar akan tertuju ke pihak lain. Harta karun ajaib yang dapat membasmi raja sama sekali tidak akan menarik minat Pangeran Ketiga Bian. Apa, upeti keluarga Chu telah dibebaskan? Pangeran Ketiga Bian tertegun sejenak, lalu duduk, nadanya jelas dipenuhi ketidaksenangan. Apa sebenarnya yang terjadi? Su Tang dengan kasar mengulangi kata-kata Chu Lingqiong, kepala keluarga Chu, lalu berdiri diam dengan kedua tangannya terkulai. Ada kilatan di mata Pangeran Ketiga Bian. Ia sesekali menatap Su Tang, lalu Jiang Hukuan, dalam diam. Sebenarnya, upeti kecil itu tidak sebanding dengan kemarahan Pangeran Ketiga Bian, tetapi inilah aturan domain bintang abadi. Su Tang membuat keputusan sendiri, yang dicurigai telah melampaui batas. Meskipun Su Tang memegang token dan memiliki wewenang untuk membuat keputusan, itu hanya untuk pamer. Ia benar-benar mengubah aturan, yang membuat Pangeran Ketiga Bian sangat marah. Paman Ketiga, aku punya permintaan yang tidak masuk akal, tapi aku tidak tahu harus mengatakannya atau tidak, kata Su Tang dengan wajah kaku. Karena kau sudah mengatakan itu, pasti ada yang ingin kau katakan. Pangeran Ketiga Bian berkata perlahan, silakan. Pria ini dan aku punya hubungan dekat. Kuharap Paman Ketiga bisa menyerahkannya kepadaku untuk dibuang, kata Su Tang. Pangeran Ketiga Bian terdiam cukup lama. Lalu ia berkata lembut, tinggalkan dia di sini dulu. Aku akan memberimu penjelasan nanti. Sekarang, keluarlah. Su Tang mendesah dalam hati, tetapi situasinya berada di luar kendalinya, jadi dia harus berbalik dan mundur perlahan. Jiang Hukuan tetap tak bergerak. Ia tak lagi takut, tak peduli siapapun yang berdiri di depannya atau seberapa kuatnya ia, itu hanyalah kematian.
Su Tang mundur. Pangeran ketiga Bian terlalu malas memperhatikan Jiang Hukuan dan terus merenung. Setelah sekitar seperempat jam, Jie Xingjun masuk perlahan dari luar. Ketika pangeran ketiga Bian melihat Jie Xingjun, dia tidak dapat menahan tawa dasar bodoh. Apakah kau di sini untuk memohon belas kasihan Ibel? Tuan, lihat, siapa lagi yang bisa menolongnya selain aku? Wen Jie Xingjun berkata sambil tersenyum, aku telah berada dalam kesulitan selama ribuan tahun, dan semua pelayanku telah berpencar. Siapa lagi yang bisa menolongku selain dia? Pangeran ketiga Bian menghela napas. Ia sungguh merasa kasihan kepada muridnya yang awalnya paling cakap, tetapi nasibnya justru paling tragis. Ibel agak terlalu serakah, kata pangeran ketiga Bian perlahan. Guru, Ibel surgawi tidak serakah, kata Wen Jie Xingjun, dengan keberuntungannya, dia tidak perlu serakah. Ibel surgawi menginginkan kultivator ini hanya karena kultivator ini dapat meningkatkan kemajuannya secara signifikan. Dia ingin memiliki rahasia spiritual yang begitu luar biasa untuk dirinya sendiri. Bukankah itu serakah? Pangeran ketiga Bian mengangkat alisnya. Dia memang memihak Wen Jie Xingjun. Jika ada murid lain yang berbicara seperti ini, dia pasti sudah dimarahi sejak lama. Apakah itu ajaib? Kurasa tidak. Ia bertanya pada Jie Xingjun kalau memang ajaib, kenapa dia berdiri di sini? Tuan, lihat, siapa lagi yang bisa menolongnya selain aku? Wen Jie Xingjun berkata sambil tersenyum, aku telah berada dalam kesulitan selama ribuan tahun, dan semua pelayanku telah berpencar. Siapa lagi yang bisa menolongku selain dia? Pangeran ketiga Bian menghela napas. Ia sungguh merasa kasihan kepada muridnya yang awalnya paling cakap, tetapi nasibnya justru paling tragis. Ibel agak terlalu serakah, kata pangeran ketiga Bian perlahan. Guru, Ibel surgawi tidak serakah, kata Wen Jie Xingjun, dengan keberuntungannya, dia tidak perlu serakah. Ibel surgawi menginginkan kultivator ini hanya karena kultivator ini dapat meningkatkan kemajuannya secara signifikan. Dia ingin memiliki rahasia spiritual yang begitu luar biasa untuk dirinya sendiri. Bukankah itu serakah? Pangeran ketiga Bian mengangkat alisnya. Dia memang memihak Wen Jie Xingjun. Jika ada murid lain yang berbicara seperti ini, dia pasti sudah dimarahi sejak lama. Apakah itu ajaib? Kurasa tidak. Ia bertanya pada Jie Xingjun kalau memang ajaib, kenapa dia berdiri di sini? Menurutmu, rahasia spiritual itu tidak berguna. Pangeran ketiga Bian tersenyum. Tergantung siapa yang kau ajak bicara. Jika kau seorang kultivator yang baru memulai, teknik spiritual ini tak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Setidaknya, ini memberimu lebih banyak modal untuk berjuang demi hidupmu. Wen Jie Xingjun berkata dengan tenang, tapi jika teknik spiritual ini menghambat kemajuanmu, itu tak ada gunanya. Bagaimana denganku? Tanya pangeran ketiga Bian lembut. Bagi guru, seni spiritual ini tidak berguna, kata Wen Jie Xingjun. Guru telah mengembangkan kekuatan supernatural dan menempa cahaya ilahi. Menerobos hambatan dan mencapai keilahian sejati adalah hal terpenting. Jika tidak, meskipun guru telah mengembangkan seni ini, beliau mungkin masih akan menderita kerugian di tangan paman kedua. Pangeran ketiga Bian terdiam cukup lama. Lalu perlahan berkata, Wen Ji, kau sangat membantunya kali ini. Akankah dia benar-benar membantumu di masa depan? Entahlah. Wen Jie Xingjun tersenyum dan berkata, aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang kakak senior. Bagaimana dia memperlakukanku di masa depan tergantung pada niatnya yang sebenarnya. Haha, kau masih sama seperti dulu. Pangeran ketiga Bian juga tertawa, lalu mengganti topik. Tidak ada salahnya menyerahkan orang itu kepada Ibel, tapi dia sendiri yang memutuskan untuk membebaskan keluarga Chu dari upeti, yang membuatku agak jijik. Aku sudah memperlakukannya dengan baik akhir-akhir ini, tapi dia. Ekspresi Wen Jie Xingjun berubah serius. Ia tahu bahwa ini adalah topik yang paling krusial saat ini. Pangeran ketiga Bian memiliki hasrat yang kuat untuk memegang kendali. Hampir semua urusan, besar maupun kecil, di Gunung Tianle membutuhkan persetujuannya. Upeti kecil itu tidak ada nilainya. Yang membuat Pangeran ketiga Bian tidak bisa melepaskannya adalah karena Su Tang yang membuat keputusan sendiri. Wen Jie Xingjun menjepit keterampilan spiritualnya, dan tirai cahaya perlahan terangkat, mengisolasi Jiang Hukuan di luar. Kemudian, Wen Jie Xingjun berkata adik Tianmo memang sudah keterlaluan kali ini. Keluarga Chu hanya akan menganggapnya lunak, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah anugerah guru. Itu benar, kata Pangeran ketiga Bian. Namun, saudara muda Tianmo tahu batas kemampuannya. Wen Jie Xingjun menambahkan, dia membuat keputusan sendiri, dan dia menghadapi kesulitan yang tak terlukiskan. Kultivator itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya, dan bahkan dapat menentukan kemajuannya. Oh, apa yang dia katakan padamu? Pangeran ketiga Bian tercengang. Guru, apakah Anda masih ingat leluhur sekte Linglian? Tanyanya pada Jie Xingjun. Tentu saja aku ingat orang tua menyebalkan itu, kata Pangeran ketiga Bian.
Tuan, Anda tidak lupa bahwa leluhur Sekte Linglian pernah mencuri pohon takdir kuno dari wilayah paman kedua, kan? Tanya Jie Xingjun. Haha, saat itu, pangeran kedua sangat marah hingga ia menggertakkan giginya. Ia enggan melepaskan pohon spiritual kuno yang langka dalam 1000 tahun ini, tetapi ia juga tahu bahwa lelaki tua menyebalkan itu sangat sulit dihadapi, sehingga akhirnya ia harus menelan amarahnya. Pangeran ketiga, Bian, tertawa. Rahasia spiritual para kultivator berasal dari warisan pohon takdir kuno, tanya Wen Jie Xingjun. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku jadi ingat. Pangeran ketiga Bian langsung menunjukkan ekspresi tersadar. Aku dengar dari si tua lima bahwa pohon spiritual kuno itu memiliki vitalitas yang sangat kuat. Pohon itu tak bisa dihancurkan oleh guntur dewa atau dibakar oleh api surgawi. Pohon itu memiliki khasiat magis yang sama dengan teknik spiritual itu. Leluhur Sekte Linglian mengambil risiko besar dan menyelinap ke wilayah paman kedua sendirian untuk merebut pohon takdir kuno. Kurasa dia punya alasan sendiri. Jadi, saudara muda Tianmo harus mendapatkan kultivator itu, tanya Wen Jie Xingjun. Tunggu, aku agak bingung. Pangeran ketiga Bian mengerutkan kening dan bertanya, apakah leluhur Sekte Linglian ada hubungannya dengan Ibel Surgawi? Bukankah saudara muda Tianmo sudah memberitahumu? Tanyanya pada Jie Xingjun. Tidak, Pangeran ketiga Bian menatap Jie Xingjun dengan curiga dan bertanya, ada apa? Adik Tianmo mewarisi warisan leluhur Sekte Linglian, tanya Wen Jie Xingjun, lalu ia menjelaskan perkataan Su Tang saat itu secara rinci. Bahkan Pangeran ketiga Bian, dengan pengalamannya yang luas, tercengang dia dari Sekte Pemurnian Spiritual. Bukan, dia dari Gunung Tianle. Kata Wen Jie Xingjun, meskipun leluhur Sekte Linglian mewariskan Taoisme kepadanya, dia meninggalkannya. Dia hanya memiliki realitas sebagai seorang guru, tetapi tidak memiliki perasaan sebagai seorang guru. Hati adik junior Tianmo masih bersama kita. Setelah mengatakan itu, Wen Jie Xingjun mengulangi beberapa kata terima kasih yang biasa diucapkan Su Tang. Pangeran ketiga Bian terdiam lama, lalu mendesah, anak ini, sungguh beruntung. Naga sejati memiliki 9 keterampilan, dan masing-masing dari 9 pangeran mempraktikkan salah satunya. Kesembilan keterampilan tersebut merupakan teknik spiritual tingkat super yang telah mencapai puncak di bidang bintang, dan tak seorang pun yang lebih unggul dari mereka. Namun, teknik spiritual tingkat super tidak hanya dimiliki oleh garis keturunan naga sejati. Ada juga beberapa teknik spiritual dari beberapa sekte yang dapat diintegrasikan, dan teknik spiritual dari metode pemurnian spiritual adalah salah satunya. Sebagai seorang Xiao Luo Xingjun, sungguh merupakan anugerah besar baginya untuk dapat memperoleh dua metode untuk mencapai puncak kesempurnaan. Ya, Wen Jie Xingjun juga menghela nafas. Jadi, pangeran ke-9 sudah meninggal dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika leluhur memanggilnya nanti, dia akan pergi. Kata pangeran ketiga Bian perlahan. Saya sudah bertanya kepadanya, dan dia sangat acuh tak acuh terhadap leluhur tua itu. Wen Jie Xingjun berkata, Guru, saya baru saja mengatakan bahwa tidak ada hubungan guru-murid antara dia dan orang tua itu, tetapi guru menyelamatkan nyawanya. Lagi pula, dia mendapat dukungan guru di sini, dan semua orang mematuhi panggilannya. Bagaimana mungkin dia tega pergi? Hehe, dia sudah berpikir untuk menetap di Gunung Tianle dan harus mendapatkan kultivator itu. Di satu sisi, karena kultivator itu dapat meningkatkan kemajuannya, dan di sisi lain, karena dia ingin melatih orang-orangnya sendiri. Tidak heran jika saudara senior Xuanlang tidak jahat padanya, tetapi dia jelas tidak ramah. Dia merasakan adanya krisis. Pangeran ketiga Bian tetap diam. Guru, kehadiran saudara muda Tianmo di sini akan sangat bermanfaat bagi kita. Wen Jie Xingjun berkata, saya tidak tahu apa yang telah dilakukan leluhur untuk membantu orang lain. Dalam hal kemampuan berbuat jahat, beliau memang unik. Dengan adanya saudara muda Tianmo di sini, setidaknya kita bisa berbicara langsung dengan leluhur. Lagi pula, saudara muda Tianmo memiliki bakat yang luar biasa, jika tidak, leluhur tidak akan dengan mudah mewariskan tradisi Tao kepadanya. Guru juga telah menyelamatkan nyawanya. Selama kita terus memperlakukannya dengan baik, beliau akan menjadi penolong yang hebat bagi Gunung Tianle di masa depan. Waktu kita masih sedikit, lanjut Wen Jie Xingjun, kita tidak bisa mengetahui sifat asli saudara muda Tianmo, tapi setidaknya kita harus mencobanya. Itu lebih baik daripada mengusirnya. Lagi pula, saudara muda Tianmo tetap di sini. Sekalipun kita serahkan kultivator itu kepadanya, rahasia spiritual ini tetap milik Gunung Tianle. Kita hanya perlu menyalin rahasianya dan kita bisa menemukan beberapa kultivator untuk berlatih secara pribadi. Melihat pangeran ketiga Bian masih tidak berbicara, ia meminta Jie Xingjun untuk diam. Ia sudah cukup bicara. Jika ia melanjutkan, mungkin akan berlebihan dan akan membuat tuannya kesal. Setelah sekian lama, pangeran ketiga Bian akhirnya mengangguk dan berkata,
baiklah, mari kita serahkan kultivator itu kepada Ibel Surgawi. Guru, saya mengerti, kata Wen Jie Xingjun buru-buru, saya jadi penasaran, betapa bersyukurnya saudara muda Tianmo kepada guru. Aku hanya melihat potensi dalam dirinya, dan aku khawatir dia mungkin melakukan kesalahan karena dendam. Soal rasa terima kasih atau tidak, aku tidak peduli. Pangeran ketiga Bian berkata, tapi bagaimana seharusnya Tuan Empat Simbol diperlakukan? Kalian anak-anak nakal selalu begitu tidak bijaksana. Kita semua dari klan yang sama, jadi mengapa kalian begitu menarik? Tuan Empat Simbol punya banyak keluhan di belakangnya. Jika kebuntuan ini berlanjut, aku khawatir akan ada masalah dengan Ibel Surgawi. Tuan, Anda tahu tentang masalah ini. Anda sama sekali tidak bisa menyalahkan kami. Kata Wen Jie Xingjun, dia bertindak terlalu jauh. Lupakan saja. Pangeran ketiga Bian melambaikan tangannya dengan tidak sabar kirim orang itu ke Tianmo dan minta dia untuk segera menyalin rumus spiritual. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Katakan padanya bahwa kita akan memilih beberapa kultivator untuk berlatih rumus spiritual. Aku mengerti, kata Wen Jie Xingjun, lalu ia menyingkirkan tirai cahaya di belakangnya, menatap Jiang Hukuan, dan berkata lembut, ikuti aku. Su Tang sedang mondar-mandir di halaman rumahnya. Ia merasa sedikit cemas ketika tiba-tiba mendengar langkah kaki di luar. Ia tertegun sejenak, lalu menghela napas lega. Benar saja, ketika gerbang halaman terbuka, Wen Jie Xingjun dan Jiang Hukuan masuk satu persatu. Wen Jie Xingjun hanya tersenyum pada Su Tang, tanpa banyak bicara, lalu berbalik dan berjalan keluar. Wen Jie Xingjun sangat licik. Ia baru saja berusaha keras membujuk tuannya. Jika ia tetap tinggal dan minum bersama Su Tang, orang-orang akan merasa senang. Begitu berita itu sampai ke telinga tuannya, ia takut tuannya akan curiga lagi. Tujuannya telah tercapai dan persahabatan antar teman pun berakhir. Ia harus menghindari kecurigaan saat ini. Su Tang dan Jiang Hukuan duduk terdiam cukup lama. Su Tang lalu berbisik, Tuan mengirimmu ke sini. Kau sungguh beruntung. Apa kata mereka? Saya hanya mendengar bahwa, Tuan itu mengatakan bahwa Anda membuat keputusan tanpa izin, yang membuatnya jijik. Saya tidak mendengar apapun lagi. Lupakan saja semua itu. Untung kau ada di sini. Ayo kita jalani selangkah demi selangkah. Su Tang mendesah. Di hari-hari berikutnya, Su Tang dan Jiang Hukuan menjalani kehidupan yang jauh lebih santai. Mereka berlatih secara menyendiri atau berkumpul untuk mengobrol, menjalani kehidupan yang santai. Beberapa hari kemudian, penguasa bintang Wenji datang mengunjungi Su Tang. Sebenarnya, tidak mudah menemani pangeran ketiga Bian. Bahkan dengan kemampuan penguasa bintang Wenji, ia merasa sangat sulit untuk mengatasinya. Awalnya mereka dekat, dan sepertinya akan ada jarak di antara mereka jika mereka tidak pernah bertemu. Hal itu mungkin juga akan membuat pangeran ketiga Bian curiga, jadi mereka tetap harus bertemu ketika waktunya tiba. Setelah Wen Jie Xingjun pergi, Su Tang segera masuk ke ruang belajar, menutup pintu, dan kemudian mengeluarkan liontin surat. Memindai dengan indera ilahinya, Su Tang mengamati percakapan para praktisi Liga Tiandao. Setelah ragu-ragu cukup lama, ia memasuki tempat para praktisi tingkat penyembah sedang berbicara. Kemudian, ia mengetik sebuah kalimat dengan indera ilahinya. Great Wilderness 11 penguasa 4 simbol akan melakukan misi diplomatik ke Sengyun Mansion di wilayah Bintang 9 Surga dalam 5 hari. Tidak seorang pun menanggapi di saluran tersebut. Su Tang terdiam selama setengah menit, lalu mengetik kalimat dengan kekuatan spiritualnya. Dahuang 11 ini jebakan. Ada selusin penguasa bintang Daluo yang akan bepergian bersama penguasa 4 simbol, dan Jiutian Xingsu juga akan bersiap. Melihat masih tidak ada yang menjawab, Su Tang meletakkan liontin surat itu dan memejamkan mata untuk beristirahat. Setelah sekitar setengah cangkir teh, ia merasakan fluktuasi yang berasal dari liontin surat itu dan mengambilnya kembali. Tianyi Zisan, kok kamu tahu? Kamu di Gunung Tianle. Setahu saya, cuma ada satu Dewa 33 yang menyusup ke Gunung Tianle. Su Tang tersenyum, terdiam sejenak, lalu meletakkan liontin surat itu. Ia baru pertama kali mengirim pesan, jadi kredibilitasnya tentu saja sangat rendah. Sebanyak apapun ia berkata, itu akan sia-sia. Bukan hanya tidak akan mendapatkan kepercayaan orang, tetapi juga akan membuat orang semakin curiga. Jadi ia diam saja dan membiarkan fakta membuktikannya. Su Tang mengambil pisau panjang di atas meja dan bertanya kepada penguasa bintang mengapa ia datang kali ini. Di satu sisi, ia ingin memberitahu Su Tang sesuatu, bahwa pangeran ketiga Bian akhirnya memutuskan untuk meninggalkan 4 penguasa simbol. Di sisi lain, ia ingin memberikan hadiah pangeran ketiga kepada Su Tang. Bukan hanya pedang panjang, tetapi juga cincin penyimpanan. Semua ini adalah rampasan yang dirampas Su Tang dalam penyergapan terakhir. Saat itu, ia telah membuat pangeran ketiga Bian tidak senang dan pergi dengan tergesa-gesa. Barang-barang ini ditinggalkan di Istana Naga Sejati.
Butuh beberapa hari untuk mengembalikannya. Sepertinya Pangeran Ketiga Bian menggunakan cara ini untuk mengungkapkan ketidaksenangannya. Adapun penguasa empat simbol, ia berada dalam kondisi yang suram dan penuh malapetaka. Ia selalu merasa dirinya berjasa besar, tetapi ia tidak mendapatkan manfaat dan rasa hormat yang setimpal. Kebenciannya semakin menjadi-jadi, dan ia sering melontarkan kata-kata sarkastis, bahkan memfitnah Pangeran Ketiga Bian karena dianggap tidak adil. Pangeran Ketiga Bian telah mempertahankan otoritas absolutnya dan tidak bisa menoleransi setitik pasir pun di matanya. Ia bisa menoleransi sekali atau dua kali dan berpura-pura tidak tahu, tetapi setelah terlalu sering terjadi, ia tak kuasa menahan rasa kesal. Selain itu, dengan bantuan Dewa Bintang Wenji, ia akhirnya memutuskan untuk mengkhianati Dewa Empat Simbol. Pria itu hampir mati, jadi tentu saja ia ingin memanfaatkan sisa energinya, jadi ia mengirim Dewa Empat Simbol sebagai utusan untuk mengunjungi wilayah Bintang Sembilan Surga. Namun, penguasa empat simbol agak menyedihkan. Ia tidak menyadari perubahan emosi Pangeran Ketiga Bian, dan merasa puas dengan upayanya untuk mendapatkan kembali kepercayaan. Tentu saja, nadanya berubah dan ia mulai memuji Pangeran Ketiga Bian, tetapi sudah terlambat saat itu. Su Tang mengeluarkan kristal kesadaran ilahi dari cincin itu, menelannya perlahan, lalu mengalirkan pembuluh darah spiritualnya dan mulai memurnikan pedang panjang di tangannya. Awalnya tidak ada apa-apa, tetapi ketika bilah pedang perlahan meleleh, ternyata seluruh pedang panjang itu terkondensasi dari miliaran jimat spiritual. Su Tang sedikit terkejut, tetapi ia terus berlatih teknik pemurnian spiritual. Setiap jimat spiritual berubah menjadi titik cahaya kecil, larut ke dalam otaknya, dan berkumpul kembali menjadi bentuk pedang panjang di otaknya. Saat senja, Su Tang perlahan membuka matanya, merasakan emosi yang tak terlukiskan. Metode pemurnian roh sungguh dahsyat. Mungkinkah jimat roh pun dimurnikan dengan cara ini? Su Tang menjentikkan pergelangan tangannya, dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Ia hendak pergi ke halaman belakang untuk mencobanya, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa liontin surat itu terus-menerus memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual, jadi ia mengambil liontin surat itu. Di saluran publik, para praktisi berdebat dengan sengit. Immortal 33 percayalah. Berita ini sepenuhnya benar. Aku sudah mencoba berkali-kali, dan memang benar penguasa empat simbol sedang dalam misi diplomatik ke wilayah Bintang Sembilan Surga. Dia hanya membawa beberapa pengawal, tidak ada kultivator lain. Wu Xiangqijiu jangan bercanda, oke. Kakak, aku masih menganggapmu kakak. Terakhir kali kau bilang kau tidak akan pernah membuat kesalahan, tapi apa yang terjadi? Ini kekalahan terburuk yang kita alami selama bertahun-tahun. Masih berani kentut. Molten 16 bagaimana kami bisa percaya padamu? Kami pernah mengalami kerugian besar, dan sekarang kami harus menanggung kerugian yang lebih besar lagi. Para praktisi yang bertengkar itu terbagi menjadi dua faksi. Satu faksi hanya beranggotakan satu orang, yaitu Dewa 33. Para praktisi lainnya saling menuduh, dan betapapun Dewa 33 membela diri, mereka tetap tidak mempercayainya. Su Tang tiba-tiba merasakan sesuatu, lalu pikirannya kabur sejenak. Kemudian ia mendapati dirinya terseret ke saluran lain, tempat orang-orang berbicara dengan nada emas. Dewan Tetua Great Desolation 11, apakah ini Shadow Demon Star-Lord? Saya Tetua Wu, terakhir kali saya melihatnya di wilayah Bintang Great Desolation. Dahuang 11 ini saya, perkenalkan Penatua Wu. Dewan Tetua tidak perlu sopan di sini. Bukan hanya aku, tapi sebagian besar tetua ada di sini. Penguasa Bintang Ibel Bayangan, bukankah kau akan mencari rekan-rekanmu? Kenapa kau ada di wilayah Bintang Abadi lagi? Dahuang 11 mungkin kebetulan, tapi saya belum bisa pergi selama beberapa waktu. Dewan Tetua akankah penguasa empat simbol benar-benar menjalankan misi diplomatik ke wilayah Bintang Sembilan Surga? Su Tang terdiam sejenak. Jelaslah bahwa Liga Tiandao sangat mementingkan empat penguasa simbol. Ini juga masuk akal. Ketika api penyucian cair diserang, banyak praktisi yang merupakan musuh Liga Tiandao melarikan diri. Mereka telah menderita di sana dan pasti dipenuhi kebencian dan permusuhan terhadap Liga Tiandao. Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka akan tetap menjadi musuh Liga Tiandao di masa depan. Pemberontakan mendadak empat penguasa simbol menyebabkan kerugian besar bagi aliansi Tiandao, sehingga aliansi Tiandao harus menjadikan mereka contoh. Jika empat penguasa simbol dibiarkan makmur di Gunung Tianle, lebih banyak praktisi akan memberontak di masa depan. Oleh karena itu, mereka lebih suka membayar harga untuk membasmi empat penguasa simbol demi menciptakan efek jera. Dahuang 11 memang akan ada misi ke wilayah Bintang Sembilan Surga, beritanya memang benar, tapi ini jebakan yang dibuat oleh Pangeran Ketiga Bian. Ada lebih dari selusin penguasa bintang Daluo yang bergabung dengan para pengikut penguasa empat simbol, dan wilayah Bintang Sembilan Surga juga akan bersiap. Dewan Tetua namun, 33 berkata bahwa Pangeran Ketiga Bian tidak berjaga, itu hanya misi diplomatik biasa.
Su Tang terdiam sejenak dan mendesah dalam hati. Kau tak bisa menyalahkanku karena menginjak kepalamu untuk memanjat, dan mustahil bagiku untuk membelamu. Dahuang 11 informasinya tidak akurat. Beberapa teman saya memiliki status tinggi di Gunung Tianle, dan informasi yang mereka sampaikan tidak mungkin salah. Kali ini, giliran pihak lain yang terdiam. Butuh waktu lama sebelum mereka mulai berbicara lagi. Dewan Tetua, jika kami berhasil menembus jebakan yang dipasang Pangeran Ketiga Bian dan membasmi penguasa 4 gajah, apakah itu akan berdampak padamu? Perasaan hangat muncul di hati Su Tang. Tak heran Zhen Miao Xingjun begitu setia pada Liga Tiandao. Mereka masih berbelas kasih. Setelah mengetahui rencana Pangeran Ketiga Bian, hal pertama yang mereka pikirkan adalah keselamatannya, Su Tang. Dahuang 11 tidak, Tetua Wu, Anda dapat melanjutkan dengan yakin. Dewan Tetua Tuan Bayangan Ibel, kami para tetua telah sepakat bahwa jika perjalanan ini berjalan lancar dan informasinya akurat, kami akan langsung memberimu 500 poin kehormatan. Apakah kamu puas? Su Tang tercengang. 500 poin jasa. Tiba-tiba ia ingin menangis. Ia telah mempertaruhkan segalanya untuk menyelinap ke api penyucian cair hanya demi 100 poin jasa. Namun, ia tidak berhasil mendapatkan 100 poin jasa itu. Ia tidak sempat mencari tahu rahasia Wen Jie Xingjun. Apalagi setelah mengenal Wen Jie Xingjun lebih dekat, ia lupa akan ide itu. Wen Jie Xingjun terlalu licik. Jika ia tidak hati-hati, ia pasti akan menimbulkan kecurigaan. Lagi pula, Wen Jie Xingjun telah banyak membantunya, dan ia tidak ingin membalas kebaikannya dengan kejahatan. Su Tang merasa sedikit bingung. Ia berada di pihak yang mana? Di satu sisi, ia bersedia membantu Liga Tiandao, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin menyakiti Wen Jie Xingjun. Dewan Tetua Tuan Setan Bayangan, setiap keputusan Dewan Tetua bersifat publik, dan tidak dapat lebih tinggi lagi, jika tidak maka akan membuat semua orang tidak puas. 910.